Si Hao mengayunkan seluruh tubuhnya, terbang ke udara dan berubah menjadi burung phoenix api raksasa. Seluruh tubuh terbungkus dalam api yang dahsyat. Di bawah tekanan api, istana-istana yang tak terhitung jumlahnya di kota Kekaisaran Dai Viet dengan cepat meleleh di bawah suhu tinggi. Dan bahkan tanah menjadi hangus tanpa rumput yang tumbuh. Sihir phoenix sejati. Apakah Anda pembunuh medali emas No. 88 dari perkumpulan Tianlong? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan magis, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dinasti Yue Agung. 7 Kaisar Agung bergabung untuk mendirikan formasi tingkat dewa domain seperti jaring ikan yang menelan langit dan bumi menutupi kepala burung phoenix api yang telah diubah Si Hao menjadi. Di atas jaring besar, petir ungu pekat saling terkait melilit burung phoenix api swish. Si Hao mengepakkan sayap apinya. Menyapu keluar tornado api raksasa, seluruh inkarnasinya meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dia menghadapi tantangan itu secara langsung dan bergegas langsung menuju jaring tingkat dewa domain. Setelah melewati formasi, percikan api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul kembali dan bergabung menjadi burung phoenix api. Mata Fire Phoenix persis sama dengan mata Si Hao. Ia menatap Ye Lang di bawah dan berbicara dalam bahasa manusia. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Lari, ketujuh kaisar puncak ini sulit untuk dilawan bahkan bagiku. Jangan sampai orang lain terluka dan menyalahkanku karenanya. Bagaimana mungkin? Ye Lang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Si Hao terlibat? Orang ini bisa menjadi pembunuh medali emas, jadi keterampilan membunuhnya secara alami adalah yang terbaik. Dan ini adalah misi tingkat tinggi seperti membunuh kaisar dinasti Dai Viet. Bagaimana mungkin dia tidak siap untuk menutupi jejaknya? Beberapa cara yang diperlukan, termasuk tetapi tidak terbatas pada sihir berpura-pura bahwa orang yang menjadi target masih hidup. Semua sudah siap. Si Hao baru saja membunuh kaisar puncak belum lama ini. Bagaimana bisa dia ditemukan dengan mudah oleh dinasti Dai Yue? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini, itu benar. Tentu saja itu salah Ye Lang lagi. Dia yang diam-diam meminta Xiao Xiu untuk melakukan beberapa tindakan kecil untuk sengaja menarik pengejar. Kalian berdua tidak bisa lolos. 7 Kaisar Agung meraung di puncak kekuatan mereka, dan formasi tingkat dewa domain meletus pada saat ini, mengungkapkan kekuatannya. Ke segala arah, ada jaring-jaring besar yang membungkus phoenix api. Bukan hanya satu lapisan, tetapi puluhan lapisan. Bagaimana bisa Si Hao menghancurkan dengan begitu mudah formasi tingkat dewa domain yang dibuat oleh 7 Kaisar Puncak? Tangisan, phoenix api mengeluarkan tangisan tajam. Dan sayapnya yang bernoda api mengepak terus-menerus, menggunakan lautan api yang luar biasa untuk menyerang jaring besar yang melilit jalan guntur dan kilat. Namun meskipun dia kuat dan dapat membunuh seorang kaisar puncak, sulit baginya untuk membunuh seorang kaisar puncak secara langsung dalam waktu singkat. Belum lagi ada lebih dari satu kaisar puncak di sisi berlawanan saat ini. Totalnya ada 7 dan ada lusinan kaisar tingkat tinggi yang bersama-sama mempertahankan kekuatan jalan agung dalam formasi tingkat dewa domain. Sialan. Si Hao terjebak dan merasa sangat kesal. Jika identitasnya bisa terungkap saat ini, mengapa dia harus begitu patuh? Gunakan saja teknik naga sejati dan gunakan kekuatan membunuh tertinggi untuk menyerang balik kaisar kerajaan dinasti Dai Viet. Namun pada saat ini tidak hanya ada orang-orang dari dinasti Dai Viet, tetapi juga seorang pembunuh dari perkumpulan Tianlong. Dia tidak dapat menggunakan sihir naga sejatinya dan hanya bisa menerima pukulan. Kenapa kau tidak pergi dari sini? Kenapa kau masih di sini? Si Hao berteriak pada Ye Lang dan menyuruhnya untuk pergi. Pada saat yang sama, ini juga mengingatkan kaisar dinasti Dai Viet bahwa kecuali kau bilang iya, tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Kenapa kalian mengelilingiku dan memukuliku sendirian sekarang? Bahkan jika nomor 11 diseret ke medan perang, dia tidak akan sepasif ini sekarang. Anjing-anjing tua ini sedang berpikir untuk memecah belah dan menaklukkan, berencana untuk membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian memburuk. Ye Lang tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali. Aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Sekarang kita sudah bertemu, mari bertarung sepuasnya. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengadakan kompetisi? Kalau begitu, mari kita coba dan lihat siapa yang bisa membunuh lebih banyak kaisar di dinasti Taifit. Ye Lang mendorong tanah dan melayang ke langit. Aura alam langit menyebar. Rasanya seperti pamer ke orang lain bahwa aku berada di alam langit, bukan di tingkat kuasi kaisar. Ketika seseorang mencapai tingkat kaisar, 6 tingkat yang paling penting adalah ilusi, reinkarnasi, hidup dan mati, yin dan yang, langit dan bumi, dan angkasa. Hanya dengan menembus setiap tingkatan masing-masing, kekuatan seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan. Namun, untuk orang aneh seperti Ye Lang Evan, meskipun dia belum menembus ke tingkat kaisar agung, aura yang dia pancarkan sudah cukup untuk dibandingkan dengan alam langit. Adapun alam yang sebenarnya, hal itu seperti film. Jika dia tidak mengatakannya, siapa yang tahu apakah itu ada atau tidak? Bab 1622 Langit runtuh dan bumi runtuh. Palu emas ungu. Palu emas ungu. Ye Lang mengangkat tangannya dan sebuah palu besar muncul di telapak tangannya. Tubuhnya seperti semut di depan palu raksasa itu. Namun tubuh kecil inilah yang menyeret palu raksasa dan menghantamkannya dengan keras ke arah 7 kaisar terkuat. 80. Dengan satu hantaman palu, bumi bergetar dan seluruh kota kekaisaran berubah menjadi reruntuhan di bawah dampak palu raksasa. 7 kaisar puncak memuntahkan darah dari mulut mereka dan mundur ke segala arah. Teknik palu tingkat dewa domain. Apakah kamu pembunuh medali emas ke-11 dari perkumpulan Tianlong? Kamu berselingkuh dengan ibu suri dinasti Yue Agung kami sebelumnya. Kami
Dinasti Yue Agung menyelamatkan hidupmu karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi. Tapi hari ini kamu ingin menjadi musuh kami. Leluhur dinasti Dai Viet menatap Ye Lang dengan berang. Bajingan ini pernah menyentuh ibu suri dinasti Dai Viet, dan setelah tertangkap, dia terus mengakui kesalahannya. Mereka melepaskannya dengan enggan karena mereka tidak ingin menyinggung perhimpunan Tianlong. Aku tidak pernah menyangka bahwa kurang dari 5 tahun kemudian dia akan muncul lagi di harem dinasti Dai Viet. Pasti Yang Mulia Kaisar sedang dikhianati lagi, biarkan aku pergi. Saya rasa Anda tidak ingin menyinggung perhimpunan Tianlong. Jika Anda benar-benar membiarkan saya pergi, Anda harus membiarkan Ibu Suri dan bayinya hidup bersama saya. Apa yang Dia benar-benar memaksa bayi Ibu Suri untuk bunuh diri. Aku baru saja melakukan kesalahan yang semua pria lakukan, aku memakainya semua. Apalagi yang kamu mau? Ye Lang meraung histeris hari ini semua dendam baru dan lama akan diselesaikan bersama. Sejalan dengan Killer No. Karakter 11, Ye Lang, dipenuhi dengan kemarahan yang benar menyeret palu besar ke arah pembunuh sebenarnya yang memaksa Ibu Suri hingga tewas. Angkat palu raksasa dan bombardir bersama Yeti. Palu godamut besar datang satu demi satu. Masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Itu adalah teknik palu tingkat Dewa Domain. Palu emas ungu yang membuat langit runtuh dan bumi tertusuk. Ye Lang menghabiskan waktu lama mencari metode pembunuhan yang cocok untuk karakternya saat ini dari antara sejumlah besar keterampilan tingkat Dewa Domain. Si Hao, sang putra keberuntungan, memiliki sihir naga asli di depan orang dan sihir Phoenix asli di belakang orang. Betapa kerennya dia. Sebagai seorang penjahat, dia tentu saja tidak memiliki kehormatan seperti itu. Hanya ada 2 teknik yang tidak bisa digunakan, teknik Taoti dan teknik Kunpeng. Serta 99 plus teknik tingkat Dewa Domain 80. Tidak dapat membunuh Kaisar Puncak, Ye Lang mengayunkan palu raksasa dan bergegas menuju sekelompok Kaisar tingkat tinggi. Dengan satu pukulan palu, 3 Kaisar tingkat tinggi hancur menjadi pasta daging. Dia tidak menghancurkan kekuatan hidup apapun dan setelah pertarungan dia bergegas menuju Kaisar lain. Berjuanglah sepuas hatimu dan putra takdir akan mengurus akibatnya. Oke. Kamu layak menjadi pembunuh medali emas dari alam langit. Aku meremehkan kekuatanmu. Mata Si Hao berbinar dalam wujud Phoenix sejatinya. Kekuatan bertarung yang diperlihatkan Ye Lang tidak kalah kuat dibandingkan saat dia menggunakan sihirnya. Ini adalah lawan langka yang bisa menjadi batu asahan baginya untuk menjadi lebih kuat. Si Hao menangis dengan keras dan sayapnya merobek formasi yang tidak dipelihara oleh Kaisar. Seperti pesawat tempur yang menukik, dia terbang menuju istana Dai Yue. Kemanapun dia lewat, api meledak dan istana yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi emas dan air mendidih. Kaisar yang dibunuh oleh Ye Lang kehilangan semua vitalitas di bawah kobaran api dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk kelahiran kembali. Pencuri lihat senapan ini. Nenek moyang dinasti Dai Yue meledak pada saat yang sama. Dan senjata kekaisaran tingkat atas yang dipanggil dari tanah leluhur mereka menembus langsung ke arah Ye Lang dari langit tinggi. Ye Lang menghindari prajurit kekaisaran senjata kekaisaran. Seperti tombak yang menembus tanah dan retakan padat menyebar keluar. Bintang ini seperti buah semangka yang matang. Dengan sedikit sayatan pisau, ia meledak menjadi 2 bagian yang tidak beraturan. Hancurkan fondasi pencuri-pencuri dinasti Yue Agung kita. Dendam darah yang tidak akan berakhir sampai salah satu meninggal. Nenek moyang dinasti Dai Viet meraung marah. Ye Lang memegang palu besar di tangannya. Menatap bintang-bintang yang meledak, sudut mulutnya berkedut liar, dan kemudian menatap leluhur dinasti yang melompat-lompat di hadapannya. Aku diam-diam mengeluh dalam hati, apakah aku harus menjadi penjahat seperti itu? Sudah jelas bahwa kamu sendiri yang menghancurkan bintang itu menjadi berkeping-keping. Sekarang mereka harus menjebak. Bahkan jika Ye Lang bertemu dengan leluhur dinasti yang tak tahu malu seperti itu, dia tidak akan bisa menghadapinya. Kupikir kalian bisa membuat formasi besar, tapi ternyata tidak bisa. Setelah Si Hao dalam bentuk Phoenix api memanen sisa darah. Dia bergegas langsung ke langit berbintang, mencibir, dan mengepakkan sayapnya dengan frekuensi tinggi. Formasi hebat langit. Sebagai putra takdir, Si Hao memiliki kesempatan uniknya sendiri. Itu sudah berkembang sebelum Ye Lang bertemu dengannya. Teknik sihir tingkat atas seperti teknik sihir naga sejati dan Phoenix sejati jarang dimiliki bahkan oleh beberapa dewa domain teratas. Namun, Si Hao sudah mencapainya saat dia masih seorang kuasi kaisar. Tidak hanya dia memiliki 2 teknik sihir tingkat atas, tetapi dia juga mendapatkan susunan luas yang sebanding dengan susunan tertinggi di dunia kecil. Begitu formasi luas dilepaskan, seluruh bintang menghilang. Ye Lang dan 7 kaisar agung puncak muncul di area yang kacau. Tampaknya seolah-olah tidak ada langit atau bumi. Dan tidak ada roh abadi sama sekali, hanya ada kegelapan tanpa akhir. 11. Aku perlu menggunakan kekuatan dahsyatku sendiri untuk mempertahankan formasi. Kaulah yang akan membunuh para kaisar ini. Jangan khawatir, mereka hanya dapat mengerahkan 70% kekuatan mereka dalam formasi besar ini. Aku telah memisahkan mereka dan dapat mengalahkan mereka satu persatu. Begitu Si Hao selesai berbicara, tubuh Ye Lang muncul di tempat yang sedikit lebih terang. Di depannya adalah seorang leluhur dari dinasti Dai Yue dengan mata hitam, berusia 80 tahun. Ye Lang mengangkat palu besar dan mulai memalu 80. Dalam formasi yang luas, leluhur dinasti Dai Viet terpencar dan hanya bisa mengerahkan kurang dari 70% kekuatan tempur mereka sendiri. Bagaimana bisa seseorang bersaing dengan Ye Lang? Jika satu palu tidak membunuhnya. Kemudian gunakan 10 palu jika 10 palu tidak membunuhnya, maka gunakan 100 palu.
Ye Lang dalam formasi besar mengayunkan palu raksasa dengan panik. Membunuh satu demi satu kaisar puncak tubuh asli mereka dipahat menjadi pasta daging, lalu dari pasta daging menjadi pati daging mereka lebih mati daripada mati. Melihat kejatuhan 7 kaisar agung Shi Hao yang kekuatan dao agungnya dikonsumsi dengan gila-gilaan buru-buru menarik formasi yang luas. Wajahnya sepucat kertas emas, tapi untungnya dia mengenakan topeng jadi tidak terlihat. Tidak ada waktu untuk membatalkan wujud Phoenix sejati Fire Phoenix Shi Hao terbang menuju Ye Lang dan berbagi kegembiraannya. Katanya perlu menghancurkan mereka lagi mereka semua sudah mati terima kasih atas bantuan 11 saudara. Jika tidak meskipun formasi besar ini jahat aku sendiri tidak bisa menunjukkan kehebatannya. Begitu Phoenix api muncul di belakang Ye Lang. Ye Lang Hu yang masih membombardir dengan cepat berbalik. Mata yang terlihat di luar topeng itu merah padam. Jelas bahwa dia telah menjadi haus darah. Dia mengayunkan palu raksasa dan menghantam Fire Phoenix Shi Hao langsung di kepala 80 bang. Shi Hao menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak bisa menghindar tepat waktu jadi dia terkena langsung. Aku hanya merasa seperti bintang meledak dan berdengung di kepalaku dan telingaku dipenuhi dengan suara angin. Klik terdengar suara renyah yang berasal dari wajah Shi Hao terbangun dari kebingungannya. Topengnya rusak bab 1623 pertempuran untuk sang penjaga. 11. Apa yang kamu lakukan? Shi Hao meraung marah sambil berteriak dengan punggung menghadap Ye Lang. Merasakan Ye Lang mendekat, dia menutupi wajahnya dan menggunakan aura teknik Phoenix sejati untuk menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin dan menghentikannya tanpa menoleh. Jangan mendekat, identitasnya tidak boleh terungkap. Sekali terungkap, identitas pembunuh No. 88 Tianlong Hui tidak akan bisa digunakan lagi. Klan Bulan ingin membunuhnya secepat mungkin, jadi bagaimana bisa mereka membiarkannya pergi setelah dia meninggalkan istana abadi Huangzu? Aku hanya marah besar, kenapa kau begitu bersemangat? Apakah memalukan jika terlihat? Ye Lang tidak mendekat dengan sengaja, tetapi berhenti di langit berbintang dan melemparkan sebuah topeng. Kenakan itu saya punya banyak topeng seperti ini. Shi Hao mengambil topeng itu memakainya di wajahnya. Menopang kepalanya yang berdengung menggelengkan sedikit kepalanya, dan menatap Ye Lang setelah tenang dia berkata dengan rasa bersalah. Maafkan saya kehilangan ketenangan diri kali ini, terima kasih atas bantuan 11 saudara. Kalau tidak, saya khawatir kerugiannya akan besar. Saya tertarik untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk penjaga perkumpulan Tianlong. Saya ingin tahu apakah saudara 11 tertarik. Shi Hao menyaksikan kemampuan bertarung Ye Lang dan merasa bahwa dia adalah seorang ahli yang langka. Hal yang paling penting adalah bahwa mereka berdua sangat akur dan telah berjuang berdampingan sebelumnya sehingga mereka dapat memilih untuk saling mempercayai. Dalam pertempuran untuk penjaga perkumpulan Tianlong ada banyak sekali orang kuat. Di antara mereka ada banyak sekali jenius jahat. Bahkan dia pun tidak sepenuhnya yakin jika dia tidak menggunakan teknik naga sejati dan menyembunyikan identitasnya. Satu-satunya kartu trufnya adalah susunan luas, tetapi begitu digunakan, dia tidak akan bisa membunuh sendirian. Aku tidak punya pilihan selain mengundang Ye Lang. Ye Lang ragu sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya ada janji dengan Ibu Suri Dinasti Zhou yang jadi jadwal kita bentrok. Shi Hao mencibir mereka hanyalah wanita cantik. Jika 11 bersaudara itu dipromosikan menjadi penjaga perkumpulan Tianlong, bagaimana kita tahu bahwa tidak ada wanita cantik di antara para pembunuh bertopeng itu? Sejauh yang saya tahu, ada beberapa wanita cantik yang sangat tersembunyi di antara pembunuh top perkumpulan Tianlong. Konon mereka adalah kembar tiga. Apa yang dia bicarakan secara alami adalah 3 bersaudara perempuan dari klan batu. Hanya kata-kata yang paling jujur yang dapat menipu seorang ahli setingkat Ye Lang. Dia menggunakan 3 saudara perempuan dari klan batu sebagai umpan untuk mendapatkan bantuan penuh Ye Lang. Adapun setelah masalah ini selesai, dia secara alami tidak akan mencari apapun untuk itu. Dia tidak akan menggunakan ketiga saudara perempuannya untuk mengikat nomor 11. Terlebih lagi, ketiga saudara perempuannya masih bersama Ye Lang saat ini, dan dia takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali ke posisi pembunuh medali perunggu. Kalau begitu, penjaga perkumpulan Tianlong bisa datang dan duduk bersama kita. Ye Lang mencubit dagunya, tampak seperti iblis yang haus seks, dan menyeringai jahat. Dia menatap Shi Hao dan bertanya ragu-ragu, seberapa yakin kamu? Shi Hao melihat bahwa kekurangan dalam kemanusiaan nomor 11 memang sejelas yang dikatakan rumor. Dan dia menjadi lebih tenang awalnya saya hanya memiliki 30 kepercayaan diri tetapi jika saya menambahkan saudara 11. Setidaknya menjadi 70. Ye Lang tidak sabar untuk mendesak lalu tunggu apalagi apakah ada raja? Para pangeran, jenderal, atau menteri dari spesies yang berbeda jika Wu Guang, pelindung perkumpulan Tianlong. Bisa duduk di sini, kenapa aku tidak bisa? Ayo pergi, wilayah bintang unta singa bintang Draco. Sebuah bintang raksasa besarnya sama dengan ratusan bintang digabungkan dengan ukurannya yang sangat besar. Sepertinya keberadaan yang paling kuat di seluruh bidang bintang. Di luar bintang ini, formasi tingkat dewa domain yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di kehampaan, mengintai dalam kegelapan. Mereka tampaknya acuh tak acuh, tetapi begitu kekuatan mereka terungkap, bahkan dewa domain teratas dapat dibunuh dengan paksa. Ini adalah salah satu markas perkumpulan Tianlong di wilayah bintang singa. Di ruang pelatihan kediaman pelindung Wu Guang Tang Chen dan 3 putra takdir lainnya duduk bersila di tanah memulihkan luka mereka. Panggilan. Tang Chen mengembuskan napas perlahan, membuka matanya, dan melihat sekeliling. Bahkan kerusakan pada jiwa dipelihara oleh harta surga dan bumi dan dipulihkan seiring waktu.
Reaksi balik dari kekuatan jiwa yang besar dalam kristal tidak hanya tidak menelan tubuhnya, tetapi malah memungkinkan energi jiwanya untuk tumbuh lebih jauh. Datang. Datang ini adalah cairan abadi yang diberikan Kaisar Wu Guang kepada ibuku. Minumlah sedikit dan penyakit tersembunyi yang terakumulasi di tubuhmu akan sembuh total. Seorang pemuda tampan menghampiri Tang Chen dengan sikap menjilat dan mengeluarkan semangkuk besar berisi cairan abadi yang dipenuhi energi spiritual abadi. Aku tidak bisa memiliki ini. Tang Chen menatap pemuda di depannya dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia mendorong cairan abadi itu keluar dan menggelengkan kepalanya sambil melihat Meng Yuqi dan Gui Dao yang sudah bangun di sampingnya. Ketika mata mereka bertemu, dia menyadari bahwa luka-luka mereka sebagian besar sudah membaik. Kemudian dia melihat pemuda itu dan berkata, "Saudara Jie, aku tidak punya cara untuk membalasmu karena telah menyelamatkan nyawaku, tetapi jika kita terus tinggal di sini itu hanya akan membawakanmu masalah yang tak berujung. Lebih baik kita pergi sesegera mungkin." Orang yang membawa eliksir kepada Tang Chen tidak lain adalah Dongfang Jie. Awalnya ibunya diculik oleh Kaisar Li Huo dan kemudian Kaisar Li Huo dan Guru Nalan dibunuh oleh Ye Lang. Hal pertama yang dilakukan ibunya setelah mendapatkan kembali kebebasannya adalah membawanya pergi dari bintang Taichu yang runtuh. Secara kebetulan dia bertemu dengan kesempatan untuk menjadi kaisar pencerahan dan menjadi murid tertutup dari salah satu dari 4 Fajra dari perkumpulan Tianlong. Adapun mengapa dia berada di kediaman Kaisar Wu Guang, itu tentu saja adalah metodenya ibunya. Di antara 9 penjaga perkumpulan Tianlong, 3 di antaranya meninggal karena perselisihan dengan ibunya. Dan dia juga satu-satunya murid sejati Kaisar Wu Guang. Hari ini berbeda dari masa lalu. Dongfang Jie yang memiliki latar belakang yang kuat menatap Tang Chen dengan tegas. Dengan kesombongan seorang bos yang mendominasi, omong kosong, kalian bertiga telah menjadi sasaran pemimpin klan bulan. Tetaplah di bintang Tianlong, bahkan jika klan bulan mengincar Anda dengan penuh ketamakan, mereka tidak berani terburu-buru ke bintang Tianlong untuk menyerang Anda, tetapi begitu Anda meninggalkan bintang Tianlong, kalian bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Klan bulan tidak akan pernah melepaskan dendam apapun. Metode mereka kejam dan keterlaluan. Meng Yuqi tersenyum pahit dan berkata, "Dongfang Jie benar, jika kita meninggalkan bintang Tianlong kita akan mati." Gui Dao juga mengangguk diam-diam. Oh, Tang Chen mencibir dalam hatinya, kalian berdua tentu ingin tinggal di bintang Tianlong di mana kalian bisa merasa tenang dan tidak perlu lagi khawatir dicekik oleh klan bulan. Tapi bagaimana dengan dia? Datang ke bintang Tianlong seperti melarikan diri dari mulut harimau dan masuk ke sarang serigala. Mereka semua ditikam, hanya pada... Jangan terkecoh oleh ekspresi tenang dan terkendali Dongfang Jie sekarang, seolah-olah dia khawatir tentangnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mengecewakannya orang ini beberapa hari lalu. Dengan bantuan jiwa di dalam kristal, dia melarikan diri sampai keluar bintang Tianlong. Pada saat itu dia hampir menjadi berkayu dan akan berubah menjadi sepotong kayu yang tidak bergerak. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan Dongfang Jie yang sedang keluar dan diselamatkan olehnya. Sungguh dia merasa bahwa dia pasti mati rasa dan tidak merasakan sakit pada saat itu. Tetapi setelah bertemu Dongfang Jie, dia menemukan bahwa dia masih salah. Permukaan tubuhnya berkayu, tetapi di dalam, kamu masih tubuh fana. Bab 1624. Si Hao bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Penyakit fisik lama dapat diperbaiki dengan harta alam langka. Tetapi trauma pada jiwa justru menambah luka. Begitu dia mengingatnya, Tang Chen merasakan tempat di mana dia ditikam mulai sakit lagi. Di mana Gu Xiner? Kemana dia pergi? Kenapa aku belum melihatnya? Tang Chen melihat sekeliling tetapi tidak melihat Gu Xiner dan merasa sedikit gugup. Jika Gu Xiner meninggal karena dia, bagaimana jika Meng Yuqi dan Gui Dao menikamnya dari belakang di tempatmu Xian-Xian? Dia tidak akan pernah dimaafkan oleh tuan mudamu. Dongfang Jie mencibir. Dia berkata bahwa tidak ada hal baik yang akan datang dari bersama kalian. Dan pergi segera setelah dia keluar dari bahaya. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan pernah bekerja sama dengan... Tang Chen bingung, apakah klan bulan akan membiarkannya pergi? Dongfang Jie menatap Tang Chen dengan tatapan main-main. Klan bulan selalu menargetkanmu, mungkin mereka sedikit takut pada 2 kaki tanganmu. Adapun Gu Xiner, penjinak binatang buas, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Lagi pula, pertumbuhanmu tidak terbatas. Dan harimau putih raksasa Gu Xiner paling banter berada di puncak kaisar, yang sama sekali tidak layak mendapat perhatian klan bulan. Melihat ketakutan di mata Tang Chen semakin intens, Dongfang Jie perlahan melangkah maju dan menepuk bahu Tang Chen dengan berat. Jangan khawatir, tetaplah di bintang Tianlong. Saudara Jie, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tetaplah di sini dan pulihkan diri dari lukamu. Ada pertempuran yang sedang berlangsung di luar untuk penjaga perkumpulan Tianlong. Aku akan keluar dan melihatnya. Pertempuran untuk penjaga perkumpulan Tianlong terjadi di penghalang yang diselimuti oleh kekuatan domain Dharma. Ini adalah kekuatan gabungan dari 4 Raja Fajra. Bahkan jika Dewa Domain tingkat atas ingin menembus penghalang, itu akan sesulit naik ke surga. Si Hao dan Ye Lang berjalan berdampingan setelah memasuki penghalang. Matanya penuh kejutan. Aku pikir dalam pertempuran untuk penjaga asosiasi Tianlong, akan ada orang kuat di tingkat Dewa Domain. Selama kita menunjukkan postur iblis kita yang tak terkalahkan pada level yang sama, sekalipun kita tidak dapat mengalahkan Dewa Domain, kita dapat berhasil memenangkan posisi penjaga. Siapa yang mengira bahwa orang yang bertanggung jawab atas pertempuran penjaga asosiasi Tianlong ini adalah Kaisar Wu Guang? Mereka menyebutnya memilih penjaga iblis di tingkat kaisar, tetapi sebenarnya mereka hanya ingin meningkatkan status mereka di antara 9 penjaga. Pikiran kecil Kaisar Wu Guang yang jelas memberikan manfaat luar biasa baginya.
Jika semua lawannya setingkat Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan mereka semua dengan bergabung dengan nomor 11 gokil dia? Ye Lang melihat seorang kaisar sendirian terbang di atas kepalanya dan ingin terbang ke udara untuk bertarung dengannya. Si Hao dengan cepat meraih lengannya dan menggelengkan kepalanya seraya berkata ini hanyalah permulaan. Ada lebih dari 100 kaisar agung tingkat puncak yang berpartisipasi dalam perebutan posisi penjaga, dan ada ratusan kaisar agung tingkat tinggi. Jika kita mengungkapkan kekuatan kita sejak awal, kita pasti akan menarik permusuhan dari banyak orang kuat. Pada saat itu, bahkan jika kita berdua bekerja sama, akan sulit untuk menahan pengepungan. Mari kita tunggu sampai para pesaing kelelahan. Dan kemudian akan tiba waktunya bagi kita untuk mulai panen. Saudara Lao Bayu memiliki visi jangka panjang. Anda memang sangat licik dan berani. Ye Lang tidak terus sengaja mengipasi kebencian. Dia berhenti dan mengacungkan jempol pada si Hao. Saya berpikir dalam hati, dia memang putra keberuntungan. Hal baik apapun bisa terjadi. Dia juga punya otak, tidak heran dia bisa mendapatkan keterampilan sihir terbaik dari dua monster, naga sejati dan phoenix sejati. Sayang sekali si Hao belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Jika Anda bertemu dengannya, dalam hal bermain trik, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Apakah Anda ingin memancing di air keruh? Apakah Anda ingin mendapatkan keuntungan dari konflik antara burung senipe dan kerang? Saya hanya bisa memikirkannya dalam hati. Ye Lang dan si Hao sengaja menghindari pesaing mereka di dalam penghalang dan menghindari pertempuran. Pada saat yang sama di lokasi lain dari penghalang. Namun, ada seorang kaisar yang memancarkan aura melahap dan sengaja menyebarkan kode khusus ke segala arah. Tidak lama kemudian di samping Kaisar Agung yang memancarkan aura melahap ini, hampir 20 Kaisar Agung puncak dan lebih dari 100 Kaisar Agung diam-diam mendekat. Seorang Kaisar puncak muncul, memandang sesama anggota sukunya di depannya dan berkata dengan marah, "Apakah kamu gila? Kamu baru saja menerobos cermin samsara. Dan kamu berani memasuki penghalang untuk bersaing memperebutkan posisi pelindung asosiasi naga langit? Apakah kamu pikir klan bulanku memiliki terlalu banyak sumber daya alam dan harta untuk dibuang?" Dalam organisasi misterius dan licik seperti perkumpulan Tianlong, ada mata-mata yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai kekuatan besar. Di antara mereka, klan bulan telah menyusup untuk waktu yang lama. Setiap mata-mata yang menyusup menghabiskan banyak sumber daya klan bulan dan merupakan mata-mata penting dan pengirim informasi. Pada saat ini, Kaisar Agung Klan Bulan melihat penghalang reinkarnasi kecil dan benar-benar mengumpulkan mereka bersama pada kesempatan penting seperti itu dengan mempertaruhkan identitasnya terungkap. Bagaimana caranya agar tidak marah? Ini seperti menari di atas tali di tepi tebing. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan celaka. Orang yang berpura-pura menjadi anggota Klan Bulan tidak lain adalah prajurit yang telah diatur oleh Ye Lang untuk melaksanakan misi. Menghadapi tuduhan Kaisar Agung, dia sama sekali tidak takut, matanya penuh dengan kebanggaan, dan dia mencibir. Tidak ada risiko, tidak ada keuntungan. Karena saya berani muncul di sini, saya harus memiliki kepercayaan diri untuk melakukan. Meskipun Anda adalah Kaisar Agung, bagaimana Anda tahu siapa musuh terbesar dari klan bulan saya? Junsi terus berbicara pada dirinya sendiri. Bukan klan kuno yang secara terbuka menentang klan bulan kita. Bukan pula dua istana kekaisaran teratas yang tampaknya menekan klan bulan kita tetapi akar penyebab bencana yang gagal mencekik klan batu saat itu. Mata Kaisar Agung berbinar, apakah kamu berbicara tentang si Hao? Memang kepala si Hao selalu berada di daftar orang yang harus dibunuh oleh klan bulan. Anda harus tahu bahwa setelah si Hao dicabut tubuh suci tertingginya oleh Yue Tianyin dari klan bulan, dia tidak hanya tidak mati karena kelelahan fisik. Tetapi dia berubah dari kematian menjadi kehidupan dan membangkitkan tubuh suci tertinggi lagi. Selain itu, selama proses kenaikannya, dia mencekik banyak sekali jenius dari klan bulan. Orang-orang tua ini tidak hanya tidak memiliki kesempatan untuk membunuh si Hao untuk melampiaskan amarah mereka, tetapi mereka juga membiarkan si Hao untuk merebut posisi teratas dalam pemilihan murid untuk Istana Abadi Huangzu dan dihargai oleh penguasa tertinggi Istana Abadi Huangzu. Dia sangat berbakat dan mendapat perhatian khusus dari Yang Maha Tinggi. Setelah si Hao bangkit sepenuhnya, dia pasti akan membawa bencana dahsyat bagi klan bulannya. Kebencian antara klan bulan dan klan batu telah mencapai titik di mana tidak dapat diselesaikan dan pertempuran akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Apakah Anda punya berita tentang si Hao? Kaisar Agung bertanya dengan cemas. Sikap serius Junsi tiba-tiba berubah menjadi acuh tak acuh. Ini hanya tebakan nada pembunuh medali emas di perhimpunan Tianlong. Dia bisa membunuh alam Changqiong dengan alam hidup dan mati. Setelah menembus cermin Yin yang dia bisa mengalahkan puncak kaisar, kuncinya adalah bahwa pembunuh medali emas ini dilengkapi dengan sihir True Phoenix logikanya. Pembunuh medali emas ini seharusnya tidak memiliki hubungan dengan si Hao bagaimanapun. Dua keajaiban naga sejati dan Phoenix sejati sangat jahat. Bagaimana bisa jatuh ke tangan satu orang? Namun, ketika si Hao berpartisipasi dalam seleksi murid Istana Abadi Huangzu, pembunuh medali emas ke-88 dari masyarakat Tianlong menghilang tanpa jejak. Ketika si Hao pergi ke Istana Kaisar Xuanyu untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran, pembunuh medali emas ke-88 dari masyarakat Tianlong juga menghilang untuk jangka waktu tertentu. Dikatakan bahwa si Hao mempermalukan Ye Lang dalam segala hal di Istana Kaisar Xuanyu. Ketika pembunuh ke-88 muncul lagi, frekuensi menerima tugas meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebelumnya. Diduga dia membunuh orang untuk melampiaskan amarahnya. Setelah analisis menyeluruh, bahkan Kaisar Klan Bulan yang bersembunyi secara rahasia pun terguncang. Pertempuran untuk hak penjagaan hukum dan pembunuh nomor 88 ini tak terhindarkan.
Jika memang seperti yang ditebak oleh gerbang reinkarnasi di depan, membunuh pembunuh medali emas nomor 88 terlebih dahulu akan memberikan 100 manfaat tanpa kerugian. Cepat tarik diri dari pertempuran. Kita akan masuk secara bertahap untuk membunuh Si Hao. Jika kita benar-benar mendapatkan kepala Si Hao, kamu akan mendapatkan pujiannya. Kaisar pada puncak kejayaannya meninggalkan tentaranya. Keinginannya untuk mencapai pahala membara di dalam hatinya. Aku tidak sabar untuk mencari jejak pembunuh medali emas nomor 88 di penghalang. Bab 1625 Pengepungan dan Penindasan Klan Bulan Area yang Sunyi dan Terpencil. Ye Lang merobek binatang kaisar panggang keemasan dan berair di tangannya dan mulutnya dipenuhi kabut setelah menggigitnya. Itu semua adalah kekuatan Dao Agung yang begitu kaya sehingga bisa berbentuk. Saudara Laoba tahu bagaimana menikmati hidup sementara yang lain bertarung, kita bersembunyi di tempat terpencil ini. Makan dan minum sepuasnya menunggu pesaing lain menjadi lelah, dan kemudian kita akan memanen mereka semua dalam satu gerakan cepat pada saat itu. Posisi pelindung akan jatuh ke tanganmu dan aku. Ye Lang memberikan Si Hao jempol tanpa ragu-ragu. Si Hao memutar matanya dengan acuh tak acuh. Dia telah mengoreksi dirinya sendiri berkali-kali tentang dipanggil nomor 11. Dia adalah pembunuh medali emas nomor 88, namun nomor 11 keras kepala dan menolak untuk berubah sehingga tidak ada yang bisa dia lakukan. Pertempuran ini mungkin akan berlangsung sekitar 10 hari. Pada hari ke-9 kita akan keluar dari pengasingan dan memanen hasil kerja kita. Kita harus menunjukkan kehebatan kita. Jika tidak, jika kita hanya memetik buah persik, kita mungkin tidak diakui oleh penjaga perkumpulan Tianlong. Si Hao punya rencananya sendiri. Perkumpulan Tianlong adalah kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan bahkan oleh Istana Kekaisaran Xuanyu dan Istana Abadi Huangzu. Jangan terkecoh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa perkumpulan Tianlong hanyalah sekumpulan idiot dan bukan masalah besar. Faktanya, bahkan makhluk setingkat Supreme pun tidak berani bertindak gegabah terhadap perkumpulan Tianlong. Konon katanya ada rahasia besar dan peluang besar yang tersembunyi di dalam perkumpulan Tianlong. Dia bergabung dengan perkumpulan Tianlong bukan hanya untuk mengasah diri dengan identitas pembunuh medali emas tetapi juga untuk merebut peluang di dalam perkumpulan Tianlong. Merebut posisi pelindung Dharma adalah langkah pertama dalam kebangkitannya di dalam perkumpulan Tianlong. Sekarang dia tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Ye Lang secara langsung. Namun, jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar di dalam perkumpulan Tianlong, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa berjuang kembali ke Istana Kaisar Xuanyu dan mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang di tangan Ye Lang. Dia ingin menginjak-injak bajingan bernama Ye Lang itu di bawah kakinya. Aku ingin mengikatnya di luar pintu rumah mewahnya dan membuat Ye Lang menderita penghinaan yang sama seperti yang dia lakukan. Ding nilai kebencian Si Hao. Putra keberuntungan terhadap tuan rumah telah meningkat selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan nilai penjahat destiny Xuan Huang plus 5,000,000. Ding niat membunuh Si Hao, putra keberuntungan, terhadap host tiba-tiba meningkat selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat Xuan Huang takdir plus 1,000,000. Saat Ye Lang sedang makan barbecue, dia tiba-tiba mendengar perintah sistem di benaknya. Dia berkedip dan menatap Si Hao, berpikir dalam hati. Ada apa dengan orang ini, mengapa dia memberinya nilai penjahat tanpa alasan? Sangat ramah untuk mengungkapkan kemurahan hatinya kepada Si Hao. Ye Lang juga dengan murah hati memberikan informasi saudara ke-8. Apakah Anda? Apa? Si Hao Hu yang sebelumnya fokus melampiaskan amarahnya melalui pembunuhan tidak memperhatikan informasi dari dunia luar. Ketika saya menerima berita ini, senyum saya terasa pahit. Alasan mengapa mereka tertawa adalah karena Yue Wuhen sialan itu benar-benar mati. Alasan mengapa mereka menderita adalah mengapa Ye Lang yang membunuh Yue Wuhen. Dia dan klan Bulan memiliki perseteruan hidup dan mati. Secara logika, siapapun yang membantunya menghancurkan klan Bulan akan menerima kebaikannya, atau bahkan hadiah. Tapi pria bernama Ye Lang itu bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata terima kasih pun kepadanya. Itu adalah tuan muda dari klan Bulan, bahkan aku pun tidak bisa menandinginya, tapi Ye Lang dengan mudah menghancurkannya menjadi debu. Bahkan ketika klan Bulan ingin menghidupkan kembali Yue Wuhen, mereka tidak dapat menemukan esensi darahnya yang berserakan. Ye Lang sedang makan barbecue dan mengangguk mengomentarinya, tuan muda klan Bulan itu bukan orang baik. Ye Lang yang membunuhnya juga bukan orang baik. Ada 3 gadis cantik yang tampak identik mengikutinya. Mereka dikatakan kembar 3 dari klan Batu dan saudara perempuan dari Si Hao, pemimpin peringkat Tianjiao dari Istana Abadi Huangzu. Kebencian antara klan Batu dan klan Bulan diketahui semua orang di dunia Xuan Huang. Ye Lang akan membunuh Yue Wuhen untuk membalaskan dendam 3 saudara perempuan dari klan Batu. Jika mereka ingin membalas dendam, ketiga saudara perempuan dari klan Batu pasti akan membalas Ye Lang. Sialan. Saya telah berada di harem banyak dinasti selama puluhan ribu tahun, tetapi saya belum pernah menemukan kembar 3 yang begitu top. Namun Ye Lang sangat bagus, dia harus bermain dengan 6 payudara dengan kedua tangannya. Dan dia tidak bisa menanganinya sama sekali. Krunci setelah mendengar ini Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Tetapi di balik bibirnya yang terkatup rapat sekumpulan pikiran mulai berkecamuk. Tidak hanya Ye Lang tidak berhenti, tetapi dia menjadi semakin bersemangat. Kakak ke-8, sejujurnya padamu, aku ikut denganmu untuk berpartisipasi dalam pertempuran penjaga sialan ini, hanya untuk melihat apakah ada kembar kelas atas seperti 3 saudara perempuan dari klan Batu di perkumpulan Tianlong. Jika bukan karena Ye Lang, yang menikmati kehidupan yang baik sebelumku, aku tidak akan mempercayai kebohongan yang kau katakan padaku untuk datang ke sini. Si Hao tersedak oleh kata-kata ini dan tidak dapat berbicara. Tenggorokannya tercekat dan dia merasa tidak nyaman. Aku merasa cukup menyesal karena menembak diriku sendiri. Dia tidak pernah menyangka akan mendengar kabar tentang ketiga saudara perempuannya dari nomor 11.
Dia tahu betul kebencian antara ketiga saudara perempuannya dan Yue Wuhen lebih dari siapapun dan pada saat ini dia bisa membayangkan kegembiraan ketiga saudara perempuannya setelah balas dendam besar mereka tercapai. Aku khawatir rasa terima kasih mereka kepada Ye Lang telah mencapai titik yang tidak dapat dilampaui. Bahkan jika Ye Lang meminta mereka mati untuk membalas kebaikannya. Ketiga saudara perempuannya tidak akan mengatakan sepatah kata pun menentang. Belum lagi masalah yang tak terkatakan antara pria dan wanita kerang. Batu di kepalan tangan Si Hao hancur berkeping-keping. Kemarahan yang gila membuatnya hampir tidak mungkin mengendalikan napasnya. Pikiran tentang bagaimana bajingan Ye Lang mempermainkan ketiga saudara perempuannya membuatnya merasa semakin tak tertahankan. Ada semacam kubis Cina yang saya tanam sendiri, tetapi rasanya seperti dimakan oleh babi hutan yang tidak makan dedak halus. Ye Lang, kamu pantas mati, kamu pantas mati. Hati Si Hao dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terkendali. Dalam benaknya, pemandangan indah tiga saudara perempuan yang menikmati diri mereka sendiri di ranjang Ye Lang terus muncul kembali. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memetik kubis yang dibudidayakan dengan cermat oleh Si Hao, putra keberuntungan. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat Suan Huang takdir plus 100000000. Ding, selamat kepada host karena telah memilih kubis yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh Si Hao, putra keberuntungan. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir Suan Huang plus 10000000003. Oh sial, 300 juta lagi. Bahkan Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum ketika dia melihat kemurahan hati Si Hao yang berulang-ulang. Putra takdir yang berada di level Kaisar Surga memang sangat luar biasa. Langkah ini memberinya imbalan besar untuk sementara waktu dan dia merasa bahwa mendapatkan nilai penjahat bukanlah sesuatu yang istimewa. Itu membuatnya merasa sedikit kosong saat ini. Ada semacam perasaan trans dengan Si Hao di sini, kenapa khawatir tidak memiliki cukup nilai penjahat. Saudara Laoba memang seorang jenius mengerikan yang memiliki teknik Phoenix sejati, bahkan aku yang berada di alam langit bisa dibandingkan dengan kemampuan persepsinya. Ye Lang sengaja mengambil kesempatan untuk menggoda amarah Si Hao. Jika bukan karena saudara Laoba yang merasakan penjahat tua di sekitar kita selangkah lebih awal, mungkin kita benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Hang! Si Hao mendengus dingin dan menekan niat membunuh terhadap Ye Lang di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri, melihat sekeliling lingkungan yang sunyi senyap, dan, karena kamu sudah ketahuan, mengapa kamu masih bersembunyi? Jika kamu tidak berani muncul, keluar saja. Bab 1626 Putra Keberuntungan yang merupakan CPU. Seperti yang diharapkan darimu, kau adalah pembunuh medali emas No. 88. Kau sangat sombong. Hanya dengan cermin yin yang, kau berani berpartisipasi dalam pertempuran untuk menjadi penjaga. Seberapa yakin kau bisa menonjol di antara semua kaisar agung? Kaisar Klan Bulan dalam kegelapan perlahan keluar, dipimpin oleh seorang kaisar puncak, menatap Si Hao dengan mata tajam. Mungkin itu adalah konflik darah yang membuat Kaisar Klan Bulan ini merasa tidak senang saat melihat Si Hao. Dan ingin membunuhnya secepat mungkin. Si Hao memiliki emosi yang sama. Dia tidak tahu mengapa kaisar-kaisar ini menargetkannya. Namun, ada perasaan misterius bahwa orang-orang ini pantas mati bunuh. Si Hao menatap Ye Lang, dan dia begitu tegas sehingga dia langsung berubah menjadi burung Phoenix api dan menukik ke arah Kaisar Klan Bulan di depannya seperti pesawat tempur Perang Dunia II. Menangis burung, saat sayapnya yang berlumuran api mengepak bola api nirvana di paruh burung itu cukup untuk melelehkan senjata kekaisaran kelas bawah. Meledak dengan gila ke arah kaisar di bawah seperti hujan bunga pir bang bang bang. Sebagian besar kaisar Klan Bulan yang muncul berada di level tinggi 4 atau 5 dari mereka gagal menghindar tepat waktu dan terkena api nirvana, meledak menjadi potongan-potongan daging di tempat. Sebelum mereka dapat berkumpul kembali, Si Hao di langit menukik turun seperti pesawat layang. Suhu yang sangat tinggi meluncurkan cakupan api menyeluruh ke arah tanah di bawah. Bumi retak, tanah beterbangan kemana-mana. Dan langit dipenuhi dengan lautan api yang menyelimuti area dengan radius jutaan mil. Suhu yang sangat tinggi memaksa bahkan para kaisar tingkat tinggi untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa. Para kaisar Klan Bulan yang sudah terluka parah bahkan tidak punya waktu untuk menghindar sebelum mereka benar-benar menguap menjadi ketiadaan. 80-80-80. Ye Lang memegang palu emas ungu dan mulai memalu secara acak. Kaisar Klan Bulan yang terbang keluar dari lautan api dilemparkan kembali ke lautan api satu persatu. Agar Si Hao membunuh mereka. Ada banyak cara untuk mendapatkan hasil maksimal dari seseorang dan kali ini Ye Lang memilih cara yang paling keterlaluan. Ambil kesempatan untuk memenangkan kepercayaan Si Hao sehingga dia dapat mengeksploitasinya kapan saja dan di mana saja. Biarkan dia menyerahkan nilai penjahat itu dengan sukarela. Jika identitas Anda tidak sengaja terungkap, itu tidak akan menjadi masalah besar. Itu juga bisa membunuh orang dan menghancurkan hati mereka. Dan menghasilkan banyak uang dan ini benar-benar gila. Kalian semua pergi ke neraka. Si Hao melampiaskan semua niat membunuhnya terhadap Ye Lang pada orang-orang ini yang mencari kematian. Sihir Phoenix sejati terus melepaskan kekuatan pembunuhan ekstrim, menghancurkan vitalitas para kaisar ini. Bahkan kaisar puncak dikalahkan oleh Si Hao seorang diri. Monster seperti dia sudah menembus cermin yin yang, jadi mengapa dia harus takut pada puncak kaisar? Jika dia bisa mengungkapkan identitasnya, dia akan bisa membunuh kaisar puncak dalam 100 gerakan. Ini Si Hao, pasti Si Hao. Orang ini jahatnya abnormal, kekuatan bertarungnya sangat mengerikan hingga kaisar ini pun hampir tidak bisa melawannya. Alamnya baru saja menembus cermin yin yang belum lama ini, dan dia tumpang tindih dengan Si Hao dalam banyak aspek. Penjahat ini benar-benar mendapatkan teknik naga sejati serta teknik Phoenix sejati. Orang ini benar-benar monster.
Tapi dia sebenarnya memiliki sesuatu yang tersembunyi. Anak ini tak terduga. Begitu dia dewasa, klan bulan kita akan berada dalam... Tidak perlu bersembunyi lagi, muncul. Selama kita membunuh si Hao Wei, dia tidak akan takut bahkan jika identitas kita terungkap. Kaisar Puncak diam-diam menghubungi orang-orang kuat dari klan bulan. Saat sinyal transmisi suara khusus klan bulan menyebar satu demi satu. Kaisar yang kuat menyeberang dan bergegas langsung ke lautan api untuk mencekik si Hao. Apa yang terjadi? Tubuh si Hao meledak ketika dia dipukul oleh seorang kaisar puncak. Percikan api berkumpul dan berubah menjadi burung phoenix api lagi. Matanya dipenuhi ketakutan. Saat berurusan dengan tiga kaisar puncak, badai pikiran berkecamuk di benaknya. Ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi. Dapat dimengerti bahwa ada seorang kaisar yang ingin mencekiknya dan nomor 11. Jika aku lewat, aku ingin mencegah bahaya sejak awal. Tapi sekarang, ada 5 kaisar puncak yang muncul di hadapannya. Kekuatan ini tidak biasa. Itu jelas bersatu. Pasti ada sesuatu di sini yang tidak dia ketahui. Mungkinkah keberadaannya telah dikhianati? Si Hao tanpa sadar melihat ke arah Ye Lang. Saat pikiran bahwa nomor 11 adalah pengkhianat muncul di benaknya, dia melihatnya dipukuli oleh 8 kaisar puncak, dan pikiran itu menghilang lagi. Saudara 11, bahkan dengan kekuatan gabungan kita berdua, kita bukan tandingan orang-orang ini. Kita tidak punya pilihan selain menggunakan arai agung langit. Satu-satunya hal yang bisa dipikirkan si Hao adalah menggunakan formasi dahsyat untuk menekan kekuatan tempur para kaisar puncak ini dan membiarkan nomor 11 mengalahkan mereka satu persatu. Namun, ini mengharuskan nomor 11 untuk melakukan upaya besar dan menjadi cukup kuat. Jika tidak, baik dia maupun nomor 11 akan berada dalam masalah. Melepas celana hanya untuk buang angin adalah buang-buang waktu. Apakah Anda punya ide lain? Mulai pertempuran ibumu. Ye Lang dipukuli oleh 8 kaisar agung puncak dan tampaknya kehilangan pijakan. Faktanya, para kaisar puncak ini sama sekali tidak menyakitinya. Tubuh emas kekalnya menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan tempurnya dan ini jelas merupakan pertahanan yang tidak dapat ditembus oleh kaisar klan bulan ini. Tentu saja. Dengan kepribadiannya saat ini, tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan yang sepadan bagi 8 kaisar agung, jadi dia berpura-pura marah dan membentak si Hao. Meskipun kutukannya terdengar kasar, si Hao sebenarnya tidak merasakan kebencian di hatinya. Si Hao bahkan merasa bersalah karena berpikir sahabatnya nomor 11 terlibat. Persetan kau sialan, ini menjadi tak terhentikan. Jika kita tidak bertindak sekarang kita semua akan mati, aku akan membunuhmu. Ye Lang meraung dan berteriak. Terus-menerus berusaha melarikan diri dari kejaran kaisar klan bulan. Si Hao yang dalam wujud burung phoenix api dipukuli oleh 7 kaisar agung dan tidak bisa melarikan diri. Dia menjadi gila di dalam hatinya. Dia tidak marah atas pelecehan verbal Ye Lang, tetapi merasa bahwa orang-orang di depannya ini sudah bertindak terlalu jauh. Bang Si Hao tidak dapat melarikan diri dan tidak punya pilihan selain meledakkan diri. Phoenix api raksasa itu meledak dan kekuatannya menerbangkan 7 kaisar puncak ribuan mil jauhnya. Api Nirvana berkumpul kembali segera setelahnya sebuah formasi besar turun. Si Hao yang telah mengubah dirinya menjadi formasi besar. Memandang Ye Lang yang agak linglung dalam kegelapan, dan mendesaknya bunuh kaisar tingkat tinggi terlebih dahulu, aku telah mengusir para kaisar puncak itu sejauh 1 juta mil. Cepat, kaisar puncak ini terlalu banyak. Begitu mereka menyerang formasi dengan seluruh kekuatan mereka, bahkan aku tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Bunuh. Ye Lang terus-menerus memburu kaisar tingkat tinggi dari klan bulan di formasi yang luas. Lebih dari 100 kaisar tingkat tinggi terbunuh berturut-turut batang biru 10 miliknya. 000 akan turun menjadi 9.999 saat menghadapi puncak kaisar agung. Ye Lang menemukan kesempatan dan membiarkan lawan meninju dadanya. Ye Lang terbang mundur dalam kegelapan sambil memuntahkan seteguk darah. Tapi si Hao. Siapa yang menyaksikan adegan ini sangat cemas buka formasi besar. Tekan. Si Hao meraung dengan gila dan bar biru 1000 turun dengan cepat 950.900. 800 bilah kesehatan juga turun tajam dari 100,900,800,070,000. Saudara Lao Batri, berusahalah lebih keras. Aku masih bisa membunuh. Ye Lang berdiri teguh dalam kegelapan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Bilah kesehatan 1 juta tidak bergerak sama sekali. Bab 1627 pembalasan si Hao 2 dalam 1 membunuh. Ye Lang meraung. Mengangkat palu emas ungu bergegas maju dan mengayunkannya dengan liar. Kekuatan Dao Agung dilampiaskan dengan Feng Kuang. Seperti dewa buas yang menghancurkan kaisar klan bulan hingga mundur. Setelah beberapa kali pukulan palu, Ye Lang menghancurkan kaisar agung klan bulan menjadi berkeping-keping. Setelah berurusan dengan 1 orang, Ye Lang sekali lagi mengambil inisiatif untuk menyerang kaisar puncak yang tersisa. Dalam formasi besar itu, darah terus mengalir keluar dari sudut mulut Ye Lang. Napasnya menjadi semakin lemah, dan wajahnya menjadi lebih pucat dari kertas emas. Si Hao melihatnya dan merasa cemas. Nomor 11 tidak boleh mati, tidak ada yang boleh terjadi padanya. Begitu nomor 11 mati, formasi hebatnya hanya akan mampu menekan kaisar puncak. Dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dan hanya bisa pasrah menerima pukulan. Jika para kaisar puncak ini diizinkan untuk menerobos formasi besar ini, 2 tinju tidak akan bisa melawan 4 tangan.
Bahkan jika identitasnya terungkap. Bahkan dengan dua kekuatan sihir besar naga sejati dan Phoenix sejati bekerja bersama, dia pasti tidak akan mampu menandingi begitu banyak kaisar puncak. Tekan itu untukku. Aura di sekitar Si Hao terus-menerus mendidih membakar darah dan esensinya meningkatkan keluaran dari formasi yang luas. Kita harus meningkatkan penekanan terhadap para kaisar puncak ini secara ekstrim sehingga dapat mengurangi tekanan pada nol. 11 sialan, orang ini sudah pasti Si Hao, selain monster itu. Tidak ada orang lain yang bisa membawa tekanan dahsyat seperti itu kepada kita di alam Yin Yang. Cermin Yin yang belaka benar-benar dapat menekan kekuatan tempur kita hingga 60%. Anak ini sangat jahat jika dia dibiarkan tumbuh dewasa. Klan bulan kita akan berada dalam bahaya bunuh anak ini dengan segala cara. Dalam formasi yang luas, banyak kaisar klan bulan akhirnya membuat keputusan bahwa meskipun itu berarti mengungkap identitas mata-mata, mereka harus membunuh Si Hao di sini. Cahaya bulan turun pada saat yang sama. Di seluruh formasi yang luas, semua kaisar klan bulan mengerti apa yang sedang terjadi. Darah klan bulan dalam tubuh mereka dirangsang, dan kekuatan feminin dan dahsyat dengan cepat meningkat. Lapisan demi lapis, sambil menahan penindasan formasi besar, dia secara paksa meningkatkan kekuatan tempurnya. Brengsek, saudara Lao Bai, ada sesuatu yang salah dengan formasi mitianmu. Kekuatan bertarung orang-orang ini meningkat lagi. Yelang sangat marah. Dan dia mengutuk Si Hao yang telah berubah menjadi formasi. Jika kau terus bertarung, aku akan dicekik sampai mati oleh para bajingan ini. Itu mereka, sungguh itu mereka. Si Hao yang telah berubah menjadi formasi besar. Merasakan napas yang familiar dan menjijikkan dan seluruh tubuhnya gemetar. Seluruh formasi besar meletus dengan raungan, yang merupakan resonansi yang disebabkan oleh naik turunnya dada Si Hao secara dahsyat. Dia sangat akrab dengan aura klan bulan. Kecuali nomor 11, semua orang dalam formasi luas itu adalah anggota klan bulan. Ketika orang-orang ini memburu klan batu, mereka sama sombong dan mendominasinya seperti sekarang ini. Para anggota klan batu mereka tumbang satu demi satu di genangan darah di bawah sabit klan bulan. Ayah dan ibunya meninggal di tangan klan bulan, aku akan membunuh mereka. Aku akan menakuti jiwa mereka hingga berkeping-keping. Ada sedikit kegilaan dalam suara Si Hao. Aura pembunuh yang brutal menyapu seluruh formasi besar. Melihat rencananya berhasil, Yelang diam-diam merasa senang, tetapi dia juga mengutuk sambil menggertakkan gigi. Omong kami berdua pasti sudah dicekik sampai mati oleh para kaisar puncak ini. Setelah formasi besar dihilangkan, tidak ada cara bagi Anda dan saya untuk bertahan hidup. Klan bulan ingin mencekik Si Hao. Tetapi Si Hao juga ingin membalaskan dendam klan Si dan kerabat sedarahnya. Sayangnya, dalam situasi saat ini, mereka hanya dapat mengandalkan formasi besar untuk nyaris tidak melawan para kaisar puncak klan bulan ini. Begitu formasi ditarik, bahkan jika Si Hao mencoba yang terbaik, dia tidak akan bisa melakukan serangan balik. Hanya ada satu cara untuk membuat Si Hao melampiaskan niat membunuhnya. Saudara ke-11, mohon setujui permintaan saya. Saya akan mengajari Anda rahasia mengatur arai agung mitian. Mohon terus pertahankan penekanan arai agung mitian dan biarkan saya mencekik musuh-musuh ini. Selama saya bisa mencekik musuh-musuh ini kali ini, saya bersedia memuja Anda sebagai saudara sumpah saya. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah menolak permintaan apapun dari Anda. Dan saya bersedia melewati api dan air untuk Anda. Si Hao berbicara dengan tegas dan bertindak cepat tanpa ragu sedikitpun. Menurut pendapatnya, anggota klan bulan ini pasti bersembunyi di perkumpulan Tianlong. Bahkan klan bulan tidak tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun kekuatan sebesar itu. Begitu mata-mata klan bulan ini dicekik, bahkan pemimpin klan bulan akan merasa patah hati. Selama dia bisa membuat klan bulan menderita, Si Hao tidak akan pernah bosan dan bersedia membayar harganya. Yelang menghancurkan seorang kaisar puncak dengan paluh dan terus melarikan diri tanpa menoleh ke belakang menolak. Tidak, bukan hanya formasi hebat ini adalah kartu truf muka ke-8 bahkan jika aku harus menerimanya karena situasinya. Seberapa misterius formasi hebat ini, bagaimana aku bisa menggunakannya dalam waktu sesingkat itu? Susunan yang luas memungkinkan Si Hao untuk menekan puncak kaisar agung di alam Yin Yang dan melampaui 2 tingkat. Betapa mengerikannya itu? Bahkan jika dibandingkan dengan keajaiban naga sejati dan Phoenix sejati, itu tidak kalah. Yelang sudah lama mendambakannya ketika Si Hao menggunakannya untuk pertama kali. Selama Si Hao menyerahkan metode kultivasi, Yelang bisa menghabiskan nilai penjahat Tian Ming Xuan Huang untuk memahami hal ini secara instan. Tapi sekarang situasinya lebih kuat dari orang-orang. Si Hao yang memintanya untuk memelihara arai agung mitian. Bukan dia yang meminta untuk belajar. Ketika membahas kenaikan harga, Yelang lebih kejam daripada siapapun. Jangan khawatir, Saudara Eleven, aku punya metode rahasia yang akan memungkinkanmu untuk memahaminya dalam waktu singkat. Si Hao dipenuhi dengan niat membunuh di dadanya bahkan jika itu membutuhkan harga yang sangat mahal. Dia ingin nomor 11 memahami formasi besar dalam waktu singkat dan membantunya. Desir sebuah energi hangat berubah menjadi bola cahaya. Muncul dari formasi besar dan melayang menuju kepala Yelang. Setelah penyelidikan cepat untuk memastikan tidak ada rencana cadangan lainnya, Yelang membuka pikirannya dan langsung memahami misteri formasi yang luas itu. Ding, putra takdir, Si Hao, ditipu oleh pembawa acara untuk menggunakan keterampilan pamungkas. Mi Tian Dazen, selamat kepada pembawa acara karena mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 300 juta. Ding.
Tuan rumah telah berhasil memahami formasi tertinggi formasi hebat langit. Anda dapat menghabiskan 100 juta poin nilai penjahat Suan Huang takdir untuk meningkatkan ke versi lanjutan. Apakah Anda ingin meningkatkan, tingkatkan? Yelang menghabiskan banyak uang tanpa memikirkannya sama sekali pada akhirnya. Selain mendapatkan formasi tingkat tertinggi formasi Agung Mitian, dia juga mendapatkan 200 juta poin penjahat secara gratis. Apa yang perlu disesalkan? Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan versi tingkat lanjut dari The Great Array of the Sky. Keterampilan tingkat lanjut 1 mengkonsumsi energi termasuk namun tidak terbatas pada diri sendiri. Batu abadi tentara kekaisaran sebut saja yang dapat menekan kekuatan tempur musuh di dalam formasi. Keterampilan tingkat lanjut 2 versi tingkat lanjut dari Arai Agung Surga benar-benar mengalahkan versi normalnya. Tuan rumah dan Si Hao, putra keberuntungan. Saling bertarung, dan versi tingkat lanjut menang tanpa bertarung. Wow, versi tingkat lanjut ini luar biasa. Rasanya seperti berevolusi langsung dari sepeda menjadi skuter listrik. Dia dapat mengubah tubuhnya menjadi formasi dan menggunakan kekuatan dahsyatnya sendiri untuk mempertahankan kekuatan penekan dan dia juga dapat menggunakan batu abadi atau senjata kekaisaran untuk mempertahankannya. Yelang tidak punya banyak barang lainnya pada dirinya. Kecuali sejumlah besar senjata kekaisaran dan batu abadi yang tidak biasa. Terutama senjata kekaisaran rendahan itu yang begitu banyak dan banyak sehingga mereka benar-benar kehilangan pengaruhnya padanya. Saat ini dapat digunakan untuk mengaktifkan versi lanjutan dari Mitian Great Array. Swish swish swish. Yelang dengan santai melemparkan beberapa senjata kekaisaran, memungkinkan versi lanjutan dari formasi Mitian untuk terus mempertahankan kekuatan penindasnya. Di sisi lain, Si Hao, yang telah melarikan diri dari formasi besar tampak pucat seperti kertas. Merasakan kekuatan penindasan yang kuat di sekelilingnya, dia diam-diam mengepalkan tinjunya di dalam hatinya. Saudara 11 sangat baik padaku, aku tidak akan pernah mengecewakannya di masa depan. Dia bisa merasakan bahwa formasi besar pada saat ini setidaknya bisa menekan kekuatan tempur para kaisar puncak klan bulan hingga 70 atau bahkan kurang dari 60. Konsumsi energi ini sangat besar, perlu dikatakan lagi bahwa kekuatan saudara 11 tidak sebaik dia. Bisa dibayangkan dampak seperti apa yang diderita saudara 11 saat ini. Waktu hampir habis dan tidak ada ruang untuk pemborosan True Dragon Magic. Si Hao meraung dengan marah dan berubah menjadi naga emas raksasa dengan 5 cakar emas. Dia dengan ganas meraih seorang kaisar klan bulan. Kalian klan bulan benar-benar menghabiskan harga yang sangat besar untuk datang dan membunuhku, katakan padaku. Siapa yang membocorkan informasi saya? Kaisar klan bulan mencibir menghina kamu pencuri, kamu sudah memilih kematian dengan menjadi musuh klan bulanku. Hadiahku saat ini adalah masa depanmu, Bang. Kaisar klan bulan meledakkan dirinya di tempat dan kekuatan mengerikan itu meledakkan naga emas menjadi bintang-bintang kecil. Angin bertiup dengan kencang dan Si Hao, yang terlempar menjadi berkeping-keping. Bangkit dengan api nirvana, tubuhnya yang hancur berkumpul kembali dan berubah menjadi wujud naga sejati yang paling mematikan. Seperti seorang algojo, dia dengan Feng Kuang membantai kaisar klan bulan dalam formasi luas itu. Si Hao adalah monster. Teknik naga sejatinya berfokus pada pembunuhan, sementara teknik Phoenix sejatinya berfokus pada pertahanan. Bahkan Tianyin dari klan bulan pun tidak sebanding dengannya. Rakyatku, saatnya untuk mengorbankan hati kalian untuk klan bulan. Bertarung dalam pertempuran berdarah untuk melenyapkan Si Hao. Ketika kaisar klan bulan melihat kekuatan bertarung Si Hao yang luar biasa, alih-alih terkejut, dia malah terkejut identitasnya terungkap. Tidak ada lagi kekhawatiran. Bahkan jika mereka mati di sini, selama mereka bisa membunuh Si Hao atau mengungkap identitas Si Hao, misi mereka akan sangat signifikan. Ini lebih penting daripada dipromosikan menjadi pelindung perkumpulan Tianlong. Bahkan setelah kematian, nama mereka akan dikenang selamanya di wilayah klan bulan. Para kaisar klan bulan bergegas menuju Si Hao satu demi satu seperti ngengat kenyala api, namun mereka bukan tandingan mereka dan meledakkan diri mereka di tempat, menyebabkan api nirvana terus-menerus membubung. Monster seperti Si Hao. Setelah membunuh 7 atau 8 Peak Emperor berturut-turut, tiba-tiba merasa bahwa kekuatan tempur lawannya sepertinya terus meningkat. Dia tahu bahwa formasi besar yang dipelihara oleh saudara 11 akan segera runtuh. Jika tidak ada penekanan dari Mitian Great Array, identitasnya akan terungkap di dalam perkumpulan Tianlong. Bahkan jika dia bisa keluar dari pertempuran penjaga hidup-hidup, apakah dia bisa meninggalkan bintang Tianlong dengan selamat adalah pertanyaan besar. Saudara 11, aku masih butuh setengah seperempat jam. Hanya dalam setengah seperempat jam, aku bisa membunuh kaisar klan bulan ini. Si Hao diam-diam mendesak, berharap nomor 11 bisa terus bertahan. Kau anak haram, kau mengacaukanku. You little bastard, kalau aku tahu kau mengulur-ulur waktu, aku akan meniduri ibumu. Suara Yelang dipenuhi dengan kesedihan dan kesunyian. Tenggorokannya seperti gong rusak yang bocor udara seolah-olah akan kehabisan energi dalam detik berikutnya. Saudara 11 Si Hao bersumpah atas nama klan Si bahwa aku tidak akan pernah mengecewakanmu seumur hidupku dan aku akan membalasmu 100 kali lipat di masa depan. Si Hao menatap sisa separuh kaisar klan bulan di depannya. Mengertakkan gigi dan bersikeras. Dia juga tahu betapa berlebihan apa yang dia katakan. Namun, tidak mungkin. Jika dia tidak memiliki bantuan formasi hebat, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan meledak. Tolong selesaikan ini dengan cepat.
Suara Yelang berhenti tiba-tiba. Ada kabut merah darah di pupil mata si Hao Zhenlong. Dia merasakan penekanan dari sekelilingnya semakin kuat. Seperti dewa perang yang turun ke bumi, dia dengan brutal menghajar Kaisar Klan Bulan di hadapannya. Luka-luka di tubuhnya terus bertambah, dan ledakan diri Kaisar Klan Bulan terus terjadi satu demi satu. Bahkan jika si Hao memiliki teknik Phoenix sejati, dia tidak dapat pulih tepat waktu. Tubuh si Hao dipenuhi luka dan darah, bahkan kepala naganya patah menjadi dua. Dia tampak lebih menyedihkan daripada saat di Istana Supreme Es hari itu. Dia tidak punya waktu untuk beristirahat. Hanya dengan membunuh dengan kekuatan ekstrim dia bisa memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan sebelum nomor 11 jatuh. Kuharap saudara 11 bisa bertahan, kamu harus bertahan, kebaikan ini akan sulit untuk dibalas di kehidupan ini. Ini adalah satu-satunya pikiran di benak si Hao yang kasar yang masih membuatnya rasional. Leci terasa enak. Di pusat inti formasi Mitian, Yelang baru saja selesai mengirimkan pesan ketika dia menoleh, membuka mulutnya. Mengambil leci dari tangan si Huahua, mengunyahnya 2 kali, dan memuntahkan bijinya ke telapak tangan si Huahua. Melihat tungku kekuatan besar dari senjata kekaisaran yang terbakar. Dia mengutuk dengan cemas, formasi ini seperti harimau kekaisaran dalam waktu yang singkat, hampir 10 senjata kekaisaran tingkat rendah telah habis. Jika ini berlanjut, setidaknya akan dibutuhkan 20. Bahkan ini versi lanjutan yang mengurangi kerugian besar. Jika itu adalah versi biasa dari formasi Agung Mitian, jika bisa menghabiskan energi para prajurit kekaisaran, aku khawatir sekarang para prajurit kekaisaran akan menghabiskan lebih dari 100. Bagaimana ini bisa disebut memasang formasi? Ini jelas hanya membuang-buang uang. Yelang menoleh dan melihat ribuan senjata kekaisaran inferior yang dikeluarkan dari ruang sistem tidak jauh darinya, dan memerintahkan si Jiao Jiao. Ambil 10 lagi dan lempar ke dalam, jika tidak habis terpakai jangan tambahkan kayu bakar, tidak. Jangan tambahkan senjata kekaisaran, Huahua, tanganmu sangat licin. Alih-alih melihat si Jiao Jiao yang sedang menambahkan tentara kekaisaran. Yelang dengan lembut membelai tangan kecil si Huahua sambil menatap si Huahua, yang sosoknya menjadi semakin membanggakan di bawah pakaian pelayan yang ramping, dan berkata dengan bercanda. Tangan kecilmu seharusnya tidak digunakan sebagai pedang, tetapi sebagai tongkat. Aku sudah menggunakannya sebelumnya, tetapi terlalu ringan. Itu pecah hanya dengan sedikit lambaian. Si Yelang berkata dengan bercanda, aku punya tongkat Bagua Wulang, yang berada di atas level senjata kekaisaran terbaik. Ada tongkat setingkat ini? Mata indah si Huahua penuh dengan keheranan. Dia sedang mempelajari jalan petir dan kilat, konon ada dewa di domain petir, memegang tongkat besar tingkat senjata domain. Dengan sekali ayunan tongkat, jalan petir dan kilat akan berjalan, yang cukup untuk menghancurkan medan bintang, dan kekuatannya tidak terduga. Jika dia memiliki senjata domain semacam ini, kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Iya, biar saya tunjukkan harta karun saya. Yelang menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki si Hao yang sedang bertempur berdarah-darah dan kemudian melihat si Huahua yang tidak menyadari situasi saat ini. Dia merasa cukup bersalah karena diam-diam menculik adik perempuan kecil dewasa temannya yang sangat cantik. Bab 1628 mencuri teknik Phoenix sejati. Yelang mengangkat tangannya dan mengajak kedua saudari si Jiao Jiao dan si Cao Cao kembali ke senjata kekaisaran. Dia tidak membiarkan mereka terus menjadi lampu sorot. Dia berbicara dengan si Huahua sendirian tentang tindak lanjut terperinci dari tongkat domain kelas atas. Ini sepertinya berbeda dari perangkat domain yang saya sebutkan. Ketika si Huahua melihat Yu Qixie menggigit bibirnya dan wajahnya memerah hingga tampak seperti darah. Yelang menepuk dadanya 3 kali dengan pengertian, latihan dulu. Baru kemudian kamu bisa beralih ke senjata kekaisaran nanti, jadi kamu tidak akan mengalami jeda ketika kamu tidak nyaman dengannya. Sekitar 1/4 jam kemudian di dalam barisan yang luas. Si Haoen dengan wujud naga sejatinya mengayunkan ekornya dan mengenai Kaisar Agung puncak terakhir sambil meraung. Meledak. Yelang yang berada di pusat formasi besar juga menggertakkan giginya dan memiringkan kepalanya ke belakang. Aku juga tubuh Kaisar Klan Bulan yang berada di puncak kekuatannya. Tiba-tiba meledak menjadi bola busa darah, kabut darah tebal berubah menjadi bola-bola yang terbang menuju kejauhan satu demi satu. Si Huahua sangat malu hingga dia terus menyekap pipinya dengan tangan kecilnya yang licin. Dia menghentakkan kakinya karena malu dan marah, menatap Yelang dan memarahinya, Tuan Muda Ye, kau berbohong. Saat dia mengatakan itu, dia memutar pinggangnya yang ramping dan pergi ke senjata kekaisaran kelas menengah tanpa menoleh ke belakang. Yelang menghela napas dalam-dalam. Dengan senyum di bibirnya dan tatapan genit di matanya, dia menatap tangan si Huahua yang ramping seperti giok putih dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Berulang kali tangan Huahua halus. Mulut Jiao Jiao kecil, kaki Cao Cao mulus, mereka semua kelas atas. Dengan lambaian tangannya, Yelang menyingkirkan formasi besar itu, dan si Hao yang diselimuti di dalamnya secara alami terpapar ke penghalang yang sebenarnya. Mencicit. Sihir True Phoenix menyulut api yang mengamuk, yang terus-menerus membakar darah dan esensi Kaisar Klan Bulan, menyebabkan Kaisar ini mati sepenuhnya. Saat pertama setelah berurusan dengan musuhnya, si Hao panik dan mencari ke kejauhan. Saudara 11, tunggu aku. Dia berlumuran darah dan sangat cemas. Hanya dengan mengalaminya sendiri seseorang dapat mengetahui seberapa besar bantuan yang diberikan oleh susunan yang luas itu kepadanya. Sebagai salah satu dari para perapal dari susunan yang luas, bahkan jika tubuh aslinya terpapar. Dia akan kelelahan jika dia hanya bisa mempertahankannya selama 1/4 jam. Kebaikan nomor 11 padanya lebih besar dari langit dan bumi.
Dan meskipun dia tahu identitasnya, dia tetap membantunya untuk membunuh musuh klan bulan dengan segala cara. Bagaimana aku bisa mengungkapkan kebaikan ini dengan kata-kata? Dalam 3 napas, Si Hao menemukan Yelang tergeletak di tanah di daerah terpencil, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara ke-11, Yelang batuk dengan keras, dan sejumlah besar darah merah terang mengalir ke bawah topeng. Dia menoleh untuk melihat Si Hao yang telah bergegas mendekat. Matanya di luar topeng dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Bajingan kau bilang kita akan bertahan 1/4 jam. Tetapi kamu membuatku bertahan selama 1/4 jam. Aku hampir kehabisan energi karenamu. Si Hao sama sekali tidak peduli dengan hinaan nomor 11. Dia hanya merasa bahwa vitalitas kuat nomor 11 hampir habis dan masih terus terkuras. Saya khawatir dalam 1/4 jam lagi tubuh saya akan ambruk. Hukum alam semesta akan rusak dan aku akan mati saudara 11 tubuhmu. Si Hao menatap nomor 11, yang vitalitasnya hampir habis, dengan cahaya kristal berkedip di matanya. Nomor 11 sedang sekarat. Untuk membantunya mempertahankan formasi, dia telah menguras energi daunnya yang besar dan sudah kelebihan beban dan tidak akan pernah bisa diisi ulang. Bahkan jika ada harta karun alam, itu tidak akan membantu. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan nomor 11 saat ini. Dan itu adalah membaptis nomor 11 dengan api nirvana. Tetapi itu akan setara dengan mewariskan teknik Phoenix sejati ke nomor 11. Dia tidak punya pilihan selain mewariskan formasi hebat itu kepada nomor 11 dan bahkan memberikan harta karun Phoenix sejati kepada nomor 11. 3 hall card-nya sama dengan memberikan 2 kartu secara cuma-cuma. Ini adalah penindasan terselubung terhadap bakat uniknya. Mungkin ini sudah berakhir. Aku benar-benar mempercayai kebohonganmu. Jadi aku mempertahankan formasi hebat ini untukmu. Aku berpikir bahwa aku bisa mendapatkan formasi mengerikan seperti itu dan menyalahgunakan kekuatanku di masa depan. Siapa yang menyangka bahwa ini akan menjadi akhir dari... Yelang batuk darah saat berbicara. Dia memaksa bilah kesehatannya menjadi penuh dan berpura-pura berada dalam keadaan darah yang sedikit. Dia menghela napas. Saudara ke-8, saya memiliki sebuah rumah besar di luar dinasti Xia Agung. Salah satu pohon lo kuat ditanam oleh saya. Pohon lo kuat yang lain juga ditanam oleh saya. Sekarang pohon itu telah tumbuh tinggi dan megah. Ada seorang wanita di rumah besar itu, yang merupakan putri kaisar yang ditinggalkan. Selama bertahun-tahun, saya telah menggunakan vitalitas putri-putri kaisar untuk memelihara tubuhnya dan menjaga penampilannya. Memungkinkannya untuk tetap muda dan hidup selama lebih dari 10.000 tahun setelah ini aku khawatir aku tidak akan pernah bisa kembali kakak ke-8. Jika kamu masih mengingat perasaan lamaku, kamu harus menjaganya baik-baik. Jika memungkinkan, perbaiki jalannya yang rusak untukku sehingga dia bisa kembali ke jalur kultivasi. Si Hao menggigit bibirnya dan tidak langsung setuju. Dia ragu tentang sesuatu. Yelang mengutuk dengan suara seraknya si tua 8. Apakah kau seorang pria? Jika aku berada dalam situasi ini aku pasti akan menjaga istri dan putrinya dengan baik. Mengenai apakah aku bisa menjaga mereka di ranjang. Aku tidak bisa menjaminnya tetapi aku pasti akan membuat mereka tetap hidup dan membuat mereka tetap hidup. Si Hao menunjukkan senyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa nomor 11 sengaja melonggarkan mantra kurungan padanya. Selama wanita itu masih hidup, misinya akan tercapai. Ini disebut kepercayaan tetapi sebenarnya ini hanya menjagamu. Tetapi semakin riang nomor 11, semakin tak tertahankan rasa bersalah di hatinya. Gara-gara dialah nomor 11 jatuh ke situasi yang begitu putus asa. Jika aku mati karenanya lagi, aku takut dia tidak akan pernah memaafkanku seumur hidupnya dan tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Ini hanya trik sulap. Ketika dia pertama kali meninggalkan klan batu, dia tidak memiliki keterampilan sihir apapun, tetapi sekarang. Bukankah dia punya Si Hao meninju tanah dengan satu tinjunya, matanya dipenuhi dengan kebencian. Kamu terobsesi. Di hadapan kebaikan besar dari kakak ke-11-nya, dia masih ragu-ragu apakah akan menyerahkan teknik Phoenix sejati. Kakak 11. Makna sebenarnya dari seni Phoenix sejati memiliki kekuatan nirvana dan kelahiran kembali. Kondisi Anda saat ini sulit untuk diperbaiki dengan harta alami, tetapi jika Anda mempelajari seni Phoenix sejati, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai nirvana. Mata Si Hao menjadi serius. Kakak 11, tutup matamu dan benamkan dirimu dalam pikiran. Aku akan mengajarkanmu rahasia teknik harta karun Phoenix sejati. Sialan, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Yelang mengangkat tangannya dan menamparkan Si Hao dengan lemah lalu duduk bersila di tanah. Si Hao menggunakan satu tangan untuk memegang api nirvana dan menggantungkannya di atas kepala Yelang. Untaian api mengalir di sepanjang kepala Yelang dan secara bertahap menyatu ke dalam tubuhnya. Ding! Tuan rumah menipu Si Hao, putra takdir, untuk menyerahkan teknik Phoenix sejati. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 1000000. 0000 Ding. Nilai keberuntungan Si Hao, putra keberuntungan. Telah menurun. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat Destiny Xuan Huang plus 3000000. Tuan rumah telah memperoleh teknik harta karun Phoenix sejati yang dapat menghabiskan 200 juta nilai penjahat Xuan Huang takdir untuk langsung memahaminya. Apakah Anda ingin memahaminya? Bab 1629 mengamankan posisi pelindung pemahaman. Setelah mendapatkan teknik sihir tingkat tertinggi secara gratis dan dengan 200 juta poin penjahat tersisa, Yelang melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mempelajari teknik harta karun Phoenix sejati. Wow, pada saat yang sama ketika Si Hao menarik tangannya, dia hendak menggunakan api nirvananya sendiri untuk mengaktifkan teknik Phoenix sejati Dino. Tubuh 11.
Tiba-tiba, nyala api nirwana menyebar dari tubuh Ye Lang, dengan kobaran api yang dahsyat dan gelombang panas yang bergulung-gulung menutupi langit dan bumi. Tidak hanya luka Ye Lang yang diperbaiki dengan cepat, tetapi bahkan Si Hao, yang dekat dengannya, juga mendapat manfaat besar dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Saudara Eleven, kamu benar-benar bisa memicu api nirvana. Si Hao berseru kaget, bahkan dengan bakatnya. Butuh waktu hampir setengah bulan untuk memahami teknik True Phoenix sebelum dia bisa memadatkan jejak api nirvana. Kenapa nomor 11 bisa hidup kembali setelah dia memberikan pengetahuannya? Mungkinkah dia punya pengalaman menggunakan api nirvana? Dan ketika dia mengajarkannya, secara kebetulan nomor 11 menyadarinya. Pasti begitu. Si Hao berhasil dalam strategi peningkatan dirinya. Dia benar-benar percaya diri dengan bakatnya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa bakat No. 11 begitu luar biasa. Bakat No. 11 sangat luar biasa sehingga dia bisa setara dengannya atau bahkan lebih kuat darinya. Bang Ye Lang mengangkat tangannya dan menamparkan Si Hao lagi, sambil mengutuk. Berhenti bicara omong kosong, lari, masih ada pesaing di sekitar. Alasan untuk keributan besar barusan adalah karena formasi besar yang menutupi langit. Mencegah pesaing lain untuk hak asuh memasuki medan pertempuran. Sekarang formasi besar telah ditarik, wajar jika para master yang melihat-lihat tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Jika mereka ingin melindungi diri sendiri, salah satu dari mereka harus mampu bertarung. Sudah jelas bahwa api mendidih nirvana di luar kendali karena Ye Lang sengaja ceroboh. Saudara, kau sangat baik padaku, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Si Hao membawa tubuh Ye Lang yang terluka parah, mengucapkan kata-kata kejam, dan melarikan diri ke kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Berlari dengan kecepatan penuh dalam sekejap mata 10 hari berlalu begitu cepat. Selama periode waktu ini, ketika Ye Lang haus atau lapar Si Hao ada untuknya, dan ketika musuh datang Si Hao juga ada di sana. Bagaimana Si Hao benar-benar layak menjadi putra takdir di tingkat Kaisar Langit. Dia bisa buang angin di tempat tidur dan beradab serta ahli bela diri. Dengan tubuhnya yang terluka parah, dia mengandalkan kekuatannya sendiri dan tanpa menggunakan sihir naga sejati apapun, dia berhasil bertahan lebih lama dari hampir 10 Kaisar Agung. Jika itu orang lain, mereka akan mati atau akar mereka akan hancur total. Namun bagaimana dengan Si Hao meskipun dia terluka parah pemahamannya tentang teknik harta karun Phoenix sejati bahkan lebih mendalam. Hampir sebanding dengan cheat Krypton emas Yelan. Itu adalah berkah tersembunyi tidak lama setelah menerobos cermin Yin Yang. Dia sudah menstabilkan kerajaannya dan bahkan menyentuh penghalang untuk menerobos cermin Qian Kun. Ada banyak pembunuhan di dalam penghalang Ye Lang bertanggung jawab atas cekikikan itu, dan Si Hao bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Sepenuhnya amankan posisi penjaga perkumpulan Tianlong. Saudara Eleven, Anda mungkin sudah menebak identitas saya. Sejujurnya, justru karena mata-mata klan bulan itu tahu identitas saya sehingga mereka memburu saya tanpa menghiraukan risiko mengungkap identitas mereka. Si Hao, yang membantu Ye Lang keluar dari penghalang, memilih untuk mengungkap kartunya sebelum pergi. Aku punya musuh bernama Ye Lang. Ye Lang Xie adalah orang yang sedang kau pikirkan sekarang. Dia adalah kepala jenius Istana Kekaisaran Xuanyu tahun ini dan pelaku kejahatan tak terkalahkan yang mengalahkanku dengan kekuatannya sendiri. Aku punya 3 saudara perempuan yang dimanipulasi olehnya. Aku pikir informasi tentangku pasti telah diperas dari ketiga saudara perempuanku oleh Ye Lang dan kemudian diungkapkan kepada klan bulan. Mata Ye Lang membelalak kaget, saudaramu mengkhianatiku. Mengapa fokus saudara 11 begitu memilukan? Mulut Si Hao berkedut dan dia berpura-pura tidak mendengar dan melanjutkan Ye Lang pendendam. Jika kamu berhubungan baik denganku, jika berita di sini keluar, aku khawatir dia akan menyakitimu. Apakah kamu ingin menjadi penjaga perkumpulan Tianlong sepenuhnya terserah kamu untuk memutuskan. Ye Lang mengulangi dirinya sendiri seperti pengulang kakakmu mengkhianatiku. Saudara 11 aku sedang berbicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Si Hao menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya tetapi dia menemukan bahwa pengkhianatan orang-orang terdekatnya masih membuatnya tidak mungkin untuk menenangkan emosinya yang gelisah. Dia mengangguk berat dan berkata ya. Kembar 3 itu mengkhianati dan memilih untuk mengikuti Ye Lang. Mereka mengkhianatiku tetapi tidak dengan klan Si mungkin menurut pendapat mereka. Ye Lang memiliki peluang lebih baik untuk membalaskan dendam mereka. Jadi kembar 3 teratas yang mengikuti Ye Lang adalah saudara perempuanmu. Mata Ye Lang berbinar kakak ke-8. Aku ingin menjadi pelindung sejujurnya aku bahkan lebih ingin menjadi kakak iparmu. Jika itu dulu, mungkin aku masih bisa membantumu, tapi sekarang mereka sudah jatuh ke cengkeraman Ye Lang. Bagaimana aku bisa mendorongmu, saudara 11? Ke lubang api. Wajah Si Hao penuh dengan kepahitan. Cepat atau lambat ketiga orang itu akan menyadari bahwa mereka memilih orang yang salah untuk dipercaya. Dan mereka akan menyesalinya pada akhirnya. Adapun Ye Lang, suatu hari aku akan menginjak-injaknya di bawah kakiku dan membiarkannya tahu apa artinya seorang jenius tidak boleh dihina. Aku akan membalasnya 100 kali lipat, 1000 kali lipat atas penderitaan yang telah dia timpakan padaku. Wow, begitu dia selesai berbicara, Si Hao dan Ye Lang berjalan keluar dari penghalang sihir bersama-sama dan kembali ke bintang Tianlong. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran untuk memperebutkan posisi penjaga, saat Si Hao dan Ye Lang muncul, gelombang hinaan terdengar. Nomor 88 sangat kuat dan dapat membunuh musuh di atas levelnya. Kami yakin dia dapat mengamankan posisi penjaga. Tapi siapa nomor 11 ini? Dia hanyalah sebuah liontin. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah bertindak. Dia selalu terluka parah. Dia diseret ke 3 besar oleh nomor 88.
Kami tidak menerima bahwa dia harus menjadi pelindung. Jika orang ini bisa menjadi pelindung perkumpulan Tianlong, itu tidak adil dan tidak benar. Kami tidak bisa Suara-suara protes tumpang tindih seperti ombak Ye Lang melihatnya dan menghela nafas dalam hati. Dia benar-benar layak menjadi putra keberuntungan. Kemanapun dia pergi, dia memiliki kesempatan untuk pamer dan ditampar wajahnya. Chun Chun memaksa raja untuk tetap hidup. Diam semuanya. Eleven adalah kakak laki-lakiku. Saya bisa mengambil alih posisi penjaga berkat bantuan besar Anda. Jika ada di antara kalian yang menolak untuk patuh, naik dan lawan aku. Jika kamu tidak terbunuh dalam 3 gerakan, aku akan bunuh diri di sini. Api nirvana meledak di sekitar Si Hao. Dia memelototi anggota perkumpulan Tianlong di bawah dengan maksud membunuh yang terungkap. Postur itu membuatnya tampak seolah-olah dia akan membunuh seseorang jika tidak di tempat umum. Nomor 88. Apakah kamu benar-benar ingin melindungi nomor 11 seperti ini? Bagaimana jika pelindung ini tidak bahagia? Di platform tinggi Kaisar Wu Guang, yang sedang melihat ke bawah dari posisi tinggi berdiri perlahan dan matanya tertuju pada Ye Lang meskipun dia tidak bisa melihat menembus penampilannya dan tidak akrab dengan napasnya. Dia hanya tanpa bisa dijelaskan membenci nomor 11. dan bahkan bisa dikatakan takut padanya. Anda adalah pelindung Dharma dan begitu juga saya menurut aturan masyarakat Tianlong. Dalam pertempuran hidup dan mati, siapapun yang menang berhak untuk dipatuhi. Si Hao mengangkat kepalanya dan menggunakan cermin yin yang untuk menantang Kaisar Wu Guang, yang berada di puncak kekuatannya dan mampu mengalahkan Dewa Domain. Ke pertempuran hidup dan mati. Bab 1630 Junsi mempersembahkan harta karun Yue Tianyin 2 dalam 1. Betapa beraninya. Kaisar Wu Guang memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Pembunuh medali emas belaka ini begitu mendominasi setelah dipromosikan menjadi seorang pelindung. Jika kita membiarkannya berkuasa selama 2 tahun lagi, bukankah aku akan menunggangi kepalanya? Sebagai sesama iblis di alam kaisar, dia tidak berpikir bahwa sihir True Phoenix belaka sudah cukup untuk membuatnya menyerah. Ayo bertarung. Kaisar Wu Guang baru setengah jalan mengucapkan kata-katanya ketika sebuah suara agung terdengar di benaknya Wu Guang. Pembunuh medali emas ke-11 adalah loyal, jangan mengganggu fondasi perkumpulan Tianlong. Desis setelah mendengar ini. Kaisar Wu Guang menarik napas dingin. Apakah ini yang berbicara 4 Fajra kerja bagus? Ketika Kaisar Wu Guang melihat Ye Lang lagi, ekspresinya penuh ketakutan. Orang ini ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam dengan para pemimpin puncak perkumpulan Tianlong sehingga 4 Fajra tidak peduli dengan wajah mereka dan mendukungnya secara terbuka. Meskipun dia membencinya, Kaisar Wu Guang tidak bersedia menghadapi para pemimpin puncak perkumpulan Tianlong. Dia menatap Si Hao dengan dingin dan berkata, pertarungan antara kau dan aku hanya akan menyakiti orang lain dan tidak menguntungkan kita sendiri karena kalian berdua memiliki hubungan persaudaraan yang begitu dalam. Aku tidak akan menjadi orang jahat. Dia tidak lagi melihat Si Hao, dan aura agung Kaisar Wu Guang menyebar. Puncak Kaisar Agung, yang cukup untuk menyaingi Dewa Domain. Mengumumkan dengan lantang pertempuran untuk pelindung perkumpulan naga langit telah berakhir. Pelindung ke-7 adalah Du Guyu. Pelindung ke-8 adalah pembunuh medali emas ke-88. Dan pelindung ke-9 adalah pembunuh medali emas ke-11. Setelah pengumuman yang tak perlu dipertanyakan lagi, Kaisar Wu Guang memandang Ye Lang dengan senyum. Para musuh yang kamu sakiti di masa lalu akan didukung oleh perkumpulan Tianlong mulai sekarang. Tidak perlu menyembunyikan wajahmu lagi. Kamu bisa mengungkapkan identitas aslimu. Dia sangat ingin tahu siapa pembunuh No. 11 ini dan mengapa dia membuatnya begitu jijik dan ketakutan. Dan mengapa dia bahkan terkait dengan King Kong dari perkumpulan Tianlong. Maskernya sangat nyaman dipakai, saya tidak mau melepasnya. Ye Lang menjawab dengan acuh tak acuh. Kaisar Wu Guang menyipitkan matanya. Kita semua adalah kolega dari perkumpulan Tianlong, apa yang perlu disembunyikan? Apakah Anda memiliki rahasia memalukan yang Anda takut orang luar tahu? Ye Lang mencibir aturan Tianlong Society yang mana yang menyatakan bahwa penjaga harus melihat penampilan asli orang. Jika kamu tidak memiliki niat jahat, mengapa hanya kamu yang tidak mau melepas topengmu? Wu Guang memandang Si Hao dan Du Guyu lagi, berharap mereka bisa menunjukkan wajah asli mereka. Saat ini, rasa terima kasih Si Hao terhadap Ye Lang seperti sungai yang bergelombang, yang tak terhentikan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa saudara 11 khawatir identitasnya akan terungkap, jadi dia sengaja mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Brother Eleven punya rahasianya sendiri dan begitu juga aku. Si Hao dengan tegas membela semua keputusan Ye Lang. Du Guyu melirik Kaisar Wu Guang dengan dingin. Aku juga tidak berencana untuk melepas topeng ini. Ketiganya tidak menganggap serius Kaisar Wu Guang, karena mereka semua adalah pelindung Dharma dengan status yang sama. Mereka sama sekali tidak menghormatinya dan menghilang di tempat dalam sekejap. 9 pelindung Dharma berada di bintang Tianlong, masing-masing bertanggung jawab atas sebuah kota raksasa. Mereka bertiga berkumpul di atas kota raksasa No. 8. Du Guyu menatap Si Hao dan langsung ke intinya. Seni Phoenix sejati berbeda dari seni tertinggi yang aku ciptakan. Seni ini dapat dipraktikkan oleh orang yang berbeda. Aku bersedia menukar 2 seni hebat Kyongki dan Bifang denganmu. Apakah boleh? Si Hao menolak tanpa berpikir sama sekali. Tidak. Seberapa mempesonanya teknik harta karun Phoenix sejati, jika bukan karena kebaikan saudara laki-lakinya yang ke-11 yang menyelamatkan hidupnya. Dia tidak akan mengajarkannya kepada siapapun. Du Guyu benar-benar berani meminta harga tinggi, ingin menukar 2 keterampilan sihir hebat Kyongki dan Bifang dengan keterampilan sihir tingkat atas Zenfeng. Kamu terutama berlatih True Phoenix Magic, yang memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, tetapi Anda hanya kekurangan kekuatan untuk membunuh.
Saya bersedia menukar Kyongki, Bifang, dan ilmu sihir tertinggi dari makhluk tertinggi yang jatuh demi formasi Anda yang menutupi langit dan matahari. Apakah itu boleh? Kondisi yang ditawarkan oleh Dugu Yue kali ini sangat menggoda. Sebuah metode tertinggi yang penguasa tertingginya telah jatuh. Tidak ada pesaing di jalur kultivasi. Jika tidak ada penyimpangan besar, seseorang dapat berkultivasi sampai ke tingkat tertinggi tanpa hambatan apapun. Sungguh buah Tao yang hebat. Itu hanyalah pertukaran formasi besar. Yang jelas merupakan masalah besar. Si Hao masih menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tidak. Supreme telah jatuh, seberapa kuat hukum Supreme-nya? Dia dilahirkan dengan tubuh suci Supreme dan dia mengikuti jalan makhluk Supreme yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin hukum tertinggi yang diciptakan oleh makhluk Supreme yang telah jatuh menarik baginya? Jika dia tidak berubah, aku yang akan berubah. Ye Lang buru-buru menunjukkan kehadirannya di depan Dugu Yue. Meskipun mereka berdua memakai topeng, seseorang dapat melihat sekilas bahwa tubuh Dugu Yue yang anggun dan melengkung sangat mulus. Tidak hanya dia iblis wanita yang bisa melawan Si Hao dengan setara. Dan tubuh yang begitu menawan dan menggoda ditambah dengan restu identitas pihak lain. Jika suatu hari dia bisa mendekap Yue Tianyin dalam pelukannya dan melepaskan topeng di wajahnya. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Si Hao putra takdir yang selalu mengatakan bahwa dia ingin menginjak-injaknya. Itu benar Dugu Yue yang mengenakan topeng tidak lain adalah Yue Tianyin. Terlebih lagi, pada saat ini Yue Tianyin adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui identitas Si Hao. Dia sengaja mendekati Si Hao, ingin belajar darinya dan mengalahkannya. Apakah kamu tahu teknik Phoenix sejati dan bagaimana cara mengatur formasi itu? Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya dan menatap Ye Lang untuk pertama kalinya, dia menatap serius pelindung ke-9 yang mencoba memanfaatkan situasi. Setelah memikirkannya dengan saksama, tiba-tiba semuanya menjadi jelas. Benar, pelindung Dharma ke-9 ini tidak mungkin anggota klan Si. Agar Si Hao begitu setia dan benar kepadanya, pasti ada sesuatu yang luar biasa tentang pelindung Dharma ke-9 ini. Siapa tahu, mungkin formasi yang menutupi langit dan matahari itu dibuat oleh orang ini. Dalam pertempuran untuk para penjaga, dia hanya merasakan kekuatan tempurnya ditekan hingga sekitar 95% ketika dia berada di dekat formasi yang luas. Dia tidak bisa membayangkan betapa rendahnya kekuatan tempurnya jika dia terlibat secara mendalam. Klan bulan miliknya memiliki lebih dari 20 kaisar pada puncak kekuatan mereka. Dan lebih dari 100 kaisar tingkat tinggi yang semuanya terbunuh dalam formasi besar itu. Orang bisa membayangkan di mana monster ini berada. Yue Tianyin tidak membiarkan amarah menguasai kepalanya. Melainkan merasa bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Jika kita bisa mendapatkan formasi ini, biarlah klan bulan mengambilnya sendiri. Kekuatan klan bulan pasti akan bangkit kembali. Bagaimana kamu bersedia bertukar? Yue Tianyin menatap Ye Lang dengan tenang dan membiarkannya menawar. Ye Lang mencubit dagunya dan menatap tubuh Yue Tianyin yang bangga dengan minat. Dia pura-pura menjadi hantu yang haus seks, yang sesuai dengan kepribadiannya saat ini. Dia tertawa dan berkata, jika pelindung ke-7 bersedia tidur denganku selama beberapa malam. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengajarimu cara menyiapkan grid arai. Kamu benar-benar persis seperti yang dikatakan rumor, bernafsu untuk kesuksesan cepat dan keuntungan instan, dan hanya tertarik pada seks. Sudut mulut Yue Tianyin sedikit melengkung dengan sedikit main-main dan dia mencibir menghina hanya wanita cantik aku bisa menemukan sebanyak yang kamu mau. Selama kamu bisa mengajariku cara mengatur formasi, aku bisa mencarikanmu beberapa orang bahkan jika kamu adalah dewa wilayah. Ye Lang tampak malu dan sedikit menyesal. Dia terlalu malu untuk menatap Yue Tianyin. Yang matanya begitu bersemangat dan penuh harapan. Dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Aku hanya berencana untuk tidur denganmu, tetapi jika kamu mengundangku dengan begitu ramah, maka itu tidak mustahil. Penjaga ke-9, jika kamu terus bersikap kasarnya seperti ini, kesepakatan ini tidak akan terjadi. Yue Tianyin menyipitkan mata indahnya dan menatap Ye Lang dengan dingin, tidak lagi bisa tersenyum. Ye Lang bercanda dengan acuh tak acuh bisnis bukanlah tentang kebaikan dan kebenaran. Jika Wali Dugu menyadarinya suatu hari, dia bisa datang ke kota ke-9 dan menyerahkan diri kepada raja. Oh, Yue Tianyin mencibir dan sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Si Hao menatap punggung Yue Tianyin, merasa tidak nyaman tanpa alasan. Dia mengeluarkan Ling Pai Giok dari lengannya. Menyerahkannya kepada Ye Lang dan berkata, saudara, hancurkan Ling Pai Giok ini. Dan aku bisa pindah ke sini dalam sekejap. Jika Dugu Yue berani tidak menghormatimu, aku akan membunuhnya. Setengah menit kemudian, di rumah Tuan Kota, seorang prajurit bertopeng keluar dan berkata dengan senyum menjilat, Tuan Muda Si Hao benar-benar memperlakukanmu sebagai orang yang paling dia percaya. Jika kau menusuknya di saat-saat kritis, orang ini pasti akan hancur. Ye Lang memutar matanya kamu tidak tahu apa-apa. Token giok ini mungkin tampak seperti kartu truf untuk memanggilnya menyelamatkanku, tetapi sebenarnya ini adalah alat pengawasan yang dapat memantau tindakanku setiap saat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Si Hao benar-benar waspada terhadapnya. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dia akan mewariskan arai agung Mitian dan teknik Phoenix sejati kepada Yue Tianyin. Token giok ini setara dengan penanda posisi. Begitu posisinya berubah, Si Hao akan dapat merasakannya dengan segera. Bahkan jika ditempatkan di dalam harta penyimpanan, tidak ada cara untuk mengisolasi tanda posisi ini. Ye Lang melemparkan token giok ke ruang sistem tanpa memperhatikannya. Dia memandang Junsi yang tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya dengan curiga. Kenapa kamu di sini? Apakah kamu di bawah perintah Yue Tianyin? Selama pertempuran untuk penjaga, Junsi mengambil identitas mata-mata klan bulan dan memberikan informasi tentang Si Hao.
Meskipun dia tidak berhasil membunuhnya, kontribusinya nyata. Namun sekarang, sebagian besar mata-mata dari klan bulan di dalam perkumpulan Tianlong telah tewas dalam pertempuran untuk penjaga. Dan beberapa yang tersisa mungkin lebih kuat dari Junsi. Namun, sama sekali tidak ada seorang pun yang memberikan kontribusi yang lebih luar biasa daripada Junsi. Penggunaan Junsi oleh Yue Tianyin juga merupakan bagian dari rencana Yelang. Yang tidak dia duga adalah mata-mata yang dia atur justru ditempatkan kembali oleh Yue Tianyin di sisinya. Tuan benar Yue Tianyin berjanji bahwa selama aku dapat menemukan teknik harta karun Phoenix sejati atau formula pengaturan arai agung Mitian untuknya, dia akan membiarkanku menembus ke alam dewa. Junsi berkata dengan sungguh-sungguh tanpa menyembunyikan apapun. Lagi pula, di dalam perkumpulan Tianlong, puncak Kaisar Agung bukanlah batas untuk mata-mata. Ada juga orang-orang kuat dari klan bulan di atas mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat Tianlong telah lama terkorosi oleh dunia luar. Itu hanyalah macan kertas yang terlihat kuat tetapi sebenarnya lemah. Begitu menghadapi badai yang kuat, akan sangat mudah untuk terbalik. Yelang tidak punya waktu untuk meragukan kesetiaan Junsi dan langsung ke intinya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jangan bertele-tele. Junsi menggaruk bagian belakang kepalanya dengan sederhana, mengeluarkan 15 batu avenue dari lengannya. Dan menyerahkannya kepada Yelang, bukankah kau mencari benda-benda ini, setelah aku keluar dari penghalang? Aku secara alami menjadi pemimpin kecil di antara mata-mata klan bulan. Ini adalah beberapa batu avenue yang ditinggalkan. Meskipun jumlahnya sangat langka, klan bulan suka mengumpulkan benda-benda berantakan ini. Ada total 15 batu avenue yang belum pernah terdengar sebelumnya. Yelang menatap, memindai 15 batu dao satu persatu, dan bertanya kepada sistem dengan cemas. Periksa apakah ada batu dao yang belum dipahami. Di 14 dari 15 batu dao mengandung dao yang gugur Anda dapat mengonsumsi minimal 2000. 0000 nilai penjahat Tianming Xuan Huang untuk memahami salah satunya yang terakhir mengandung jejak inti dao dari Dao Xiao, dan Anda dapat mengonsumsi 50 juta nilai penjahat Tianming Xuan Huang untuk mengaktifkannya. Meskipun Yelang mendengar berita persis ini dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Kaisar Eropa. Keberuntungan Junsi hanyalah seperti keberuntungan seorang kaisar Eropa. Dia memiliki total 15 batu dao, 14 diantaranya adalah dao yang jatuh, dan yang lainnya tampaknya tidak valid. Tetapi sebenarnya itu mengandung esensi inti dao dari Dao Xiao, dan dapat digunakan sebagai dewa domain tingkat atas untuk mengendalikan Xiao Xiu, dewa domain tingkat atas. Saudara, aku tidak tahu bagaimana cara memberikan manfaat padamu. Yelang mengangkat tangannya dan menepuk bahu Junsi dan berkata dengan bersemangat, saya ingin sebanyak mungkin batu dao ini. Gunakan semua otoritasmu saat ini untuk mendapatkannya untukku selama itu tidak mengancam hidupmu, bahkan jika itu berarti mengungkapkan identitasmu. Aku berjanji untuk menyelesaikan misi ini mata Junsi, dan dia langsung tertawa dan berkata Tuan Shijak meninggalkan bintang Tecuaku belum bisa membantu dengan cara apapun. Akhirnya aku punya kesempatan untuk menunjukkan beberapa nilai Yadi, tolong jangan menggigil padaku. Dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan bersemangat, Tuan. Saya menemukan bahwa Yue Tianyin sepertinya memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Sekarang saya belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaannya. Setelah saya kembali kali ini, saya pasti akan menemukan kelemahan gadis kecil itu. Pada saat itu, Tuan, Anda akan memiliki titik lemah Yue Tianyin di tangan Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir dia tidak menyerah. Hati-hati, Yue Tianyin tidak semudah itu untuk ditipu seperti yang kamu kira. Buat rencana dengan dasar menyelamatkan nyawamu. Hanya bersembunyi dan memberikan beberapa informasi akan sangat membantuku. Yelang menepuk bahu Junsi dan memberinya nasihat penuh perhatian. Oke. Junsi mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tuan muda sedikit mabuk. Dan dia akan berakting sampai kamu menangis. Dia lebih tahu dari siapapun betapa hebatnya kemampuan akting tuan muda itu. Tapi sebagai seseorang yang terlibat dalam situasi ini, dia tidak bisa menahan diri ketika mendengar perhatian tuan muda. Mungkin menurut pendapatnya, menjadi bidak catur mati di tangan tuan muda juga merupakan kehormatan seumur hidup. Seorang pria sejati akan mati untuk temannya. Saat Junsi pergi, pikirannya tiba-tiba dikejutkan oleh ledakan informasi. Dia tanpa sadar melihat kembali ke langit. Dan dalam benaknya ada informasi tentang susunan Agung Mitian yang mengalir dengan hangat disertai pengingat Yelang. Ini adalah rahasia dari susunan Agung Mitian. Jika hidup Anda dalam bahaya, keluarkan dan kemudian ungkapkan identitas Anda. Ini dapat menyelamatkan hidup. Panggil. Junsi menarik napas dalam-dalam dan ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah besar penguasa kota ketujuh. Di depannya adalah wajah Yue Tianyin yang sangat cantik setelah dia melepas topengnya. Saat ini, mata indah Yue Tianyin dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia menatap Junsi dan berkata dengan marah, sampah. Bang. Dengan suara renyah, Junsi terbang mundur dengan darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Dia berlutut dengan satu lutut. Menundukkan kepalanya, dan tidak mengatakan. Bab 1631 menguji Yelang. Yue Tianyin tahu bagaimana menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Aku memintamu untuk mendapatkan kepercayaan Lao Jiu tetapi identitas yang kususunkan untukmu terungkap dalam waktu kurang dari setengah hari. Yue Tianyin mengertakkan gigi dan berkata jika kau mengungkap informasi klan bulan, aku akan membunuhmu 10.000 kali dan itu tidak akan terlalu banyak. Junsi menundukkan kepalanya dan berbicara perlahan seolah-olah dia siap mati. Nona Tianyin pelindung ke-9 sudah melihat latar belakangku dengan jelas. Dia bahkan menebak bahwa di antara dewa domain dari masyarakat Tianlong ada orang-orang kuat dari klan bulanku. Mungkin barangkali apa? Yue Tianyin mempertanyakan mata-mata rahasia dari klan bulan ini yang menyembunyikan nama aslinya benar-benar begitu berani.
Informasi seperti itu berani dilaporkan kepadanya dengan jujur. Jika itu adalah anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Bulan Junsi pasti sudah dipenggal dan mati sekarang. Mungkin. Junsi ragu-ragu sejenak dan tergagap, mungkin penjaga ke-9 telah menebak identitas Anda Nona Tianyin. Bagaimana itu mungkin? Yue Tianyin berseru bahwa identitasnya sebagai Dugu Yue adalah ide dadakan, meniru orang lain. Bahkan ayahnya tidak tahu bahwa dia berada di perkumpulan Tianlong sebelum pertempuran untuk hak asuh berakhir. Untuk berkomunikasi dengan klan Bulan, kami mengandalkan metode komunikasi khusus klan Bulan di masa lalu. Bagaimana pelindung ke-9 tahu ini? Apakah kamu yang memintanya untuk mencari jiwamu? Dugu Yue menatap Junsi dengan niat membunuh di matanya. Jika dia benar-benar mencari jiwaku, itu akan sepadan dengan kematian. Junsi mengangkat kepalanya dengan senyum masam. Wajahnya pucat. Sayang sekali pelindung ke-9 terlalu malas untuk membuang energinya untuk membunuhku. Mungkin di matanya, aku hanyalah seekor semut. Seekor semut yang sudah dia lihat dan bisa dihancurkan dengan mudah. Memanfaatkan momen kebingungan Yue Tianyin, Junsi menemukan kesempatan yang tepat dan dengan cepat mengatakan sesuatu yang jenaka. Pelindung Dharma ke-9 tidak pernah memiliki kontak dengan Si Hao. Dalam waktu singkat, dia secara tak terduga menjalin persahabatan luar biasa dengan Si Hao selama pertempuran pelindung Dharma. Nona Tianyin, pernahkah Anda melihat persaudaraan luar biasa antara Si Hao dan orang lain? Yue Tianyin menggelengkan kepalanya. Dia lebih tahu karakter Si Hao daripada siapapun dia adalah serigala penyendiri. Dia lebih memilih membawa 3 beban bersamanya daripada mengandalkan kekuatan bertarung dari para jenius lain. Sangat arogan dia juga bertanya-tanya mengapa Si Hao begitu dekat dengan Lao Jiu. Si Hao seorang diri yang tidak hanya mengenali pelindung Dharma ke-9 sebagai saudaranya setelah pertempuran pelindung Dharma. Tetapi juga mengajarinya arai agung Nitian dan sihir Phoenix sejati tanpa syarat. Nona Tianyin, menurutmu siapa yang memiliki inisiatif antara Si Hao dan pelindung Dharma ke-9? Junsi tahu bahwa dia telah lolos dari bahaya hidupnya. Dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kemajuan pesat dengan gila-gilaan meningkatkan bobot Tuan Muda di hati Yue Tianyin. Setelah mengikuti Tuan Muda selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak melihat menembus hati gadis halus Yue Tianyin ini? Dia memandang rendah semua orang kecuali Si Hao. Dia memiliki kebutuhan dan kewajiban untuk mengangkat status Tuan Muda. Hanya dengan cara ini ketika Tuan Muda dan Yue Tianyin bertemu secara resmi, mereka akan berada pada level yang setara atau mereka akan dapat memperoleh keuntungan. Maksudmu, semua ini adalah bagian dari rencana Lao Jiu dan bahkan Si Hao terlibat di dalamnya? Yue Tianyin mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dan merasa luar biasa. Junsi mengangguk dengan berat. Pelindung Dharma ke-9 telah membuat setiap rencana yang mungkin dan kebijaksanaannya hampir seperti iblis. Di matanya, semua perhitungan itu seperti permainan anak-anak. Dia mampu memenangkan kepercayaan Si Hao sendirian dan dengan paksa mencekik lebih dari 20 kaisar puncak dan lebih dari 100 kaisar tingkat tinggi dari klan kita. Efek jerahnya jelas. Saat aku menunjukkan diri, dia sudah melihat menembus diriku. Bahkan sebelum aku bisa menjelaskan, dia menghubungkan perjalananku saat ini dengan beberapa tindakan masa laluku dan mengidentifikasi identitasku sebagai anggota klan Bulan. Perasaan tidak berdaya karena semua yang dilihat telah membuatku sangat putus asa sehingga aku rela kembali dan mati. Aku sama sekali bukan tandingan pelindung ke-9. Aku tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun darinya. Junsi tampak putus asa di wajahnya dan terus terang mengatakan bahwa bukan karena dia tidak berguna, tetapi karena misi itu mustahil untuk dicapai. Penjaga ke-9 sangat pintar sampai-sampai dia hampir menjadi iblis. Bahkan Si Hao dipermainkan olehnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Yue Tianyin menutup matanya dan dengan berani bersiap untuk mati. Saya tidak kompeten dan saya bersedia mati. Yue Tianyin mengangkat tangannya dan kekuatan Tao yang dahsyat dengan gila menyerbu ke arah kepala Junsi. Mata Junsi tiba-tiba membelalak dan suara keras seperti lonceng besar meledak di benaknya. Ding ding ding. Dengan suara lonceng alam Junsi terus-menerus mendekati tingkat kehidupan dan kematian. Retak akhirnya. Dengan suara renyah Junsi berhasil menembus dari Samsara Pass ke Life and Dead Pass dalam satu gerakan. Yue Tianyin memandang para prajurit di bawah dan berkata dengan dingin, kau dapat melihat keistimewaan Lao Jiu. Kau benar-benar mampu. Kau sebelumnya mengungkap identitas Si Hao dan menjadi yang pertama melakukannya. Sekarang kau setia kepada klan Bulan dan bersedia kembali ke sisiku untuk mati. Saya tidak pernah pelit dengan kesetiaan saya kepada klan Bulan. Kesempatan ini adalah hadiahku mulai sekarang. Kamu harus lebih memperhatikan 9 tua jika orang ini menunjukkan tanda-tanda masalah. Segera beritahu saya. Jika bukan karena Jun Ziyu, Tianyin tidak akan menganggap serius Ye Lang dan akan mengira bahwa dia adalah bajingan yang dibutakan oleh nafsu. Siapa yang menyangka bahwa bajingan seperti itu benar-benar menyembunyikan kekuatan aslinya? Bahkan monster seperti Si Hao berada di bawah kendalinya dengan kuat. Awalnya dia berencana untuk memulai dengan Ye Lang dan merebut formasi Nitian dan sihir True Phoenix. Jika Junsi tidak mengingatkannya berulang kali, dia akan menjadi kura-kura dalam toples Ye Lang dan dipermainkan olehnya bahkan tanpa menyadarinya. Terima kasih Nona Tianyin atas hadiahnya. Saya bersedia mati untuk klan Bulan. Junsi berlutut dengan satu lutut dan menundukkan kepalanya dengan tulus. Dengan ketakutan yang masih ada di matanya. Yue Tianyin melihat semuanya dan merasa bangga di dalam hatinya. Mungkin dia tidak sepintar Lao Jiu, tetapi dia memiliki kekuatan bertarung yang tak terkalahkan dan sepasang mata yang bisa mengenali emas. Dengan Junsi di sini, bahkan jika aku tidak bisa mengakali Lao Jiu, aku masih bisa melindungi diriku sendiri.
Aku percaya bahwa seorang kepercayaan seperti Junsi yang setia kepada klan bulan pasti tidak akan berusaha keras untuk membantunya melawan rencana dari Lao Jiu. Kediaman Kaisar Wu Guangbang. Kaisar Wu Guang menghancurkan dokumen-dokumen yang ditumpuk dengan batu roh tingkat atas menjadi berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Dan berkata dengan marah, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang Situa 9 itu. Dia awalnya takut mati, jadi mengapa dia menjadi begitu tangguh setelah pertempuran untuk hak asuh. Dia memiliki perasaan jijik dan takut terhadap Yelang. Saya selalu merasa bahwa orang ini memiliki niat buruk, tetapi saya tidak dapat menemukan celah apapun dan saya tidak dapat menekannya. Orang itu memberi saya perasaan bahwa dia terlihat sedikit seperti Yelang. Yelang adalah pria yang licik dan cerdik. Setelah mengetahui identitas kami di Bintang Tiangku, dia sengaja menjebak kami. Mustahil dia akan menyembunyikan wajahnya dan datang ke Bintang Tianlong. Dengan Yelang yang datang membuat masalah, aku khawatir Bintang Tianlong akan berada dalam kekacauan dalam waktu dekat. Tang Chen Mengyuki dan Gui Dao. Tiga putra takdir secara tak terduga menjadi staf di rumah besar Kaisar Wu Guang di bawah perkenalan Dong Fangjie.